Bab 421, Bab 418, Chang He, Raja Abadi, berhadapan dengan Dewa Abadi. Orang suci iblis kegelapan agung telah tenggelam dalam kekuatan telapak tangan Void besar yang kembali, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Fang Wang, dia tersadar, segera mengamati sekelilingnya dengan waspada. Dia sangat peka terhadap kata abadi. Di depan, tidak ada lagi mayat atau jiwa yang terlihat, dan area itu telah jatuh ke dalam keheningan yang mendalam. Fang Wang mengangkat tangan kanannya, memadatkan harta roh kehidupannya. Manik-manik dunia kota, manik-manik itu terbentuk di telapak tangannya dan dengan cepat naik, lalu meledak dengan kekuatan melahap yang mengerikan, menyebabkan angin kencang menyapu langit dan bumi, tanah hancur, dan batu serta debu naik dan berputar menuju manik-manik dunia kota. Itu, pandangan orang suci iblis kegelapan agung jatuh pada manik-manik dunia kota, matanya dipenuhi teror. Dia bisa merasakan bahwa tidak hanya objek yang terlihat sedang dilahap oleh manik dunia kota, tetapi bahkan energi spiritual dan kekuatan yang lebih sulit dipahami dari aturan surgawi dan duniawi sedang dikonsumsi. Saat Fang Wang mencapai alam asal utama Dao Surgawi, harta roh kehidupannya juga tumbuh lebih kuat dengan terobosannya, sekarang bahkan mampu melahap aturan yang membentuk dunia surgawi kecil. Junior, tanpa memasuki alam suci, bagaimana kamu bisa melahap aturan langit dan bumi? Sebuah suara misterius bertanya, itu bukan suara Algojo abadi orang suci agung, tetapi suara lain. Suara yang sama sekali tidak dikenal Fang Wang. Kura-kura agung yang mendalam berteriak kaget, itu kamu, Raja Abadi Chang He. Raja Abadi, baik orang suci iblis gelap agung dan Xiao Zi terkejut. Xiao Zi buru-buru menatap kura-kura agung yang mendalam dan bertanya, siapa Raja Abadi Chang He? Kura-kura agung yang agung dan dalam, dengan suara gemetar, berkata, dia adalah Dewa Abadi yang dibunuh oleh Algojo Abadi, Santo Agung, ayahnya turun ke alam fana untuk membunuh Algojo Abadi, Santo Agung, dan bahkan membangkitkannya. Kupikir dia telah dibawa kembali ke alam atas oleh ayahnya, tetapi dia sebenarnya bersembunyi di alam fana. Saat kata-katanya jatuh, bumi berguncang lagi, dan permukaan yang sudah hancur terbelah lebih jauh, Ki hantu yang luas bangkit dan dengan cepat mengembun menjadi sosok tinggi di udara, menjadi lebih padat setiap saat. Fang Wang tidak berusaha menghentikannya, tetapi dengan tenang mengawasinya. Sosok Raja Abadi Chang He tingginya 100 zang, secara bertahap membentuk-bentuk baju besi di tubuhnya seolah-olah dewa perang sedang dibangkitkan. Yang mulia, cepat bunuh dia, momentumnya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, kita tidak bisa membiarkannya terus tumbuh lebih kuat. Penyu besar dan penyu besar yang mendalam menasihati dengan mendesak. Fang Wang menjawab dengan tenang, tidak apa-apa. Dia sama sekali tidak menganggap Raja Abadi Chang He sebagai ancaman. Jika Raja Abadi Chang He benar-benar bisa menjadi tak terkalahkan di alam fana, mengapa Istana Abadi tidak mengizinkannya datang untuk melenyapkan Fang Wang? Entah kekuatan Raja Abadi Chang He tidak cukup, atau dia telah kehilangan kontak dengan Istana Abadi. Bahkan jika itu yang terakhir, Fang Wang tidak takut. Tidak peduli siapa ayahmu, jika kamu memprovokasiku, membunuhmu adalah hal yang sama. Fang Wang bahkan lebih penasaran apakah makam leluhur Algojo orang suci agung abadi adalah jebakan yang dibuat oleh Raja Abadi Chang He, atau apakah Algojo orang suci agung abadi dan Raja Abadi Chang He telah lama bersekongkol. Bahkan jika Dewa Abadi membangkitkan Raja Abadi Chang He, mengapa memilih makam orang suci agung abadi Algojo? Melihat Fang Wang begitu percaya diri, Xiao Zi menghela napas lega, kura-kura agung yang agung berjuang dengan kata-katanya, tetapi akhirnya menahan diri. Orang suci iblis gelap agung berdiri di belakang, menatap dengan gugup ke arah Raja Abadi Chang He. Dia juga orang suci agung, setiap orang suci agung telah menghadapi Dewa Abadi, dan dia yakin bahwa Raja Abadi Chang He ini adalah Dewa Abadi sejati, bukan hanya seseorang yang telah memperoleh kekuatan Dewa Abadi. Dewa Abadi ini lebih kuat dari yang pernah dia hadapi sebelumnya. Tatapannya tanpa sadar beralih ke Fang Wang, bertanya-tanya apa yang memberi Fang Wang kepercayaan diri untuk menghadapi Dewa Abadi. Dia memikirkan kembali kekuatan dominan dari telapak tangan kekosongan yang kembali, matanya menunjukkan ekspresi harapan. Saat ini, dia mengambil keputusan. Selama Fang Wang dapat mengalahkan Dewa Abadi, dia akan memimpin ras iblis ke fenomena surgawi Fang Wang. Tak lama kemudian, Raja Abadi Chang He menampakkan wujud aslinya, mengenakan rantai emas gelap, jubah putih, pinggangnya dililit selempang merah awan yang mengalir,
kakinya mengenakan sepatu bot kilin, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak tertandingi. Lingkaran cahaya terang perlahan-lahan terpancar dari belakang kepalanya, menyerupai lingkaran emas, memancarkan sinar matahari yang cemerlang seolah-olah itu adalah matahari itu sendiri, menerangi daratan. Wajah Raja Abadi Changhe tampan, alisnya ditandai dengan dua garis halus karena terus-menerus mengerutkan kening, hanya menambah penampilannya yang bermartabat. Dia mengangkat dagunya, menatap Fang Wang, dan berkata, "Manusia fana, apakah menurutmu kau dapat melawan raja ini tanpa rasa khawatir?" Fang Wang membalas, "Apakah kesempatan ini adalah rencana Algojo, orang suci agung abadi, atau milikmu? Kesempatan yang kau hadapi memang merupakan niat awalnya, tetapi jiwa yang terbagi telah lama terpisah dari jiwa utama. Di sini, raja ini adalah penguasa, dan dia, demi secercah kehidupan, dengan sukarela menawarkan jiwa utama kepada raja ini sebagai ganti pengampunan kesalahan masa lalu dari istana abadi. Lagi pula, tidak semua orang suci agung dapat bertahan hidup lama, dan ada banyak yang tubuhnya mati dan jalan mereka lenyap." Nada bicara Raja Abadi Changhe acuh tak acuh, seolah berbicara tentang sesuatu yang tidak menjadi perhatiannya. Fang Wang mengangguk, mengerti. Raja Abadi Changhe mengangkat tangan kanannya, memadatkan pedang, itu adalah pedang Ki Hantu. Dia mengarahkannya dari jauh ke arah Fang Wang, tatapannya terpaku pada manik-manik dunia kota, dan berbisik, harta karun roh kehidupan yang begitu kuat, bahkan jika ditempatkan di alam atas, sangat langka. Manusia fana, tubuh fisikmu diklaim oleh raja ini, dan raja ini akan memperlakukan teman-temanmu dengan baik, sebagai balasan atas bakatmu yang luar biasa. Begitu kata-kata ini jatuh, dia mengayunkan pedangnya dengan ganas. Cahaya pedang menyala, manik-manik dunia kota yang tergantung di cakrawala hancur dalam sekejap, dan badai yang dahsyat mendatangkan malapetaka ke segala arah. Kura-kura agungan yang mendalam dan Xiaozi memegang erat-erat bahu Fang Wang, sementara jubah Fang Wang dan orang suci iblis kegelapan yang agung berkibar liar. Melihat Raja Abadi Changhe menghancurkan manik-manik dunia kota dengan satu serangan, kura-kura agungan yang mendalam dan Xiaozi hampir mati ketakutan. Orang suci iblis kegelapan yang agung segera mengeluarkan artefak sihirnya sendiri, itu adalah payung ungu yang dibungkus dengan ki iblis, dengan iblis kecil yang bertengger mengancam di atasnya. Setelah memusnahkan manik-manik dunia kota, Raja Abadi Changhe menatap Fang Wang. Dia tidak membuang-buang kata lagi dan mengangkat pedang besar hantu di tangannya, mengayunkannya ke arah Fang Wang. Tiba-tiba, gerakannya terhenti. Fang Wang mengikutinya dengan mengangkat tangannya, meraih udara. Telapak tangan Void yang agung. Kali ini, setelah Changhe Immortal Monarch berubah menjadi abu, seluruh langit langsung jatuh ke dalam kegelapan. Dengan telapak tangan ini, Fang Wang tidak menahan diri. Oleh karena itu dia tidak sengaja menyelamatkan fenomena surgawi kecil itu. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Orang suci iblis gelap yang agung masih mempertahankan sikap siap tempur, sementara hati Grand and Profound Turtle dan Xiaozi melonjak ke tenggorokan mereka. Ini, bahkan Grand and Profound Turtle, yang telah mematok Fang Wang sebagai Kaisar Tian, terkejut, tidak dapat mengungkapkan perasaannya pada saat itu. Xiaozi juga tercengang. Melihat manik-manik dunia kota hancur, ia pun panik. Ia tidak menyangka bahwa Fang Wang dapat melenyapkan Raja Abadi Changhe hanya dengan satu telapak tangan. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh genit, "Tuan muda, Anda benar-benar jahat, mengacaukan mentalitas kami." Mulut Fang Wang melengkung menyeringai. Ia tidak bermaksud untuk terlihat lemah, Raja Abadi Changhe memang menghancurkan manik-manik dunia kotanya, tetapi itu tidak berarti ia dapat mengalahkannya. Saat itu, Fang Wang pertama-tama telah melemparkan 18 lapisan neraka api, melemparkan Raja Abadi Changhe ke alam ilusi dalam sekejap, lalu ia sepenuhnya melepaskan telapak tangan kekosongan yang agung. Itu mungkin tampak seperti pembunuhan instan, tetapi ia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Tentu saja, ia tidak akan mengungkapkan hal ini. Bo, orang suci iblis gelap yang agung itu tiba-tiba berlutut, berkata dengan suara yang dalam, ras iblis bersedia memasuki citra spiritual Dao Surgawi. Saat ia mengucapkan kata-kata ini, suaranya bergetar, dia tidak takut, sebaliknya, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Bab 422, Bab 419, Dao Surgawi berkhotbah, tidak dapat diubah oleh bencana alam apapun. Setelah memusnahkan Raja Abadi Changhe, Fang Wang sekali lagi memadatkan manik dunia kota untuk memakan langit dan bumi ini.
Dia menoleh, melirik Saint Iblis Kegelapan Agung dengan sudut mata, dan berkata, di masa depan, kamu akan senang atas keputusan yang kamu buat sekarang. Setelah masalah ini selesai, aku akan menemanimu ke pintu masuk yang membawa ras iblis ke alam fana. Bagus, Saint Iblis Kegelapan Agung bersegera menjawab, wajahnya menunjukkan senyum kegembiraan. Kura-kura besar An yang mendalam tidak dapat tidak mengungkapkan rasa kagum, sungguh keterampilan ilahi yang mendominasi. Yang mulia, bolehkah aku bertanya apa nama keterampilan ilahi ini? Telapak Void Agung yang kembali, ini dibuat oleh Tuan Muda kita ketika dia menerobos ke alam lintasan ilahi, kata Xiaozi dengan senyuman bangga, seolah-olah telapak Void Agung yang kembali dibuat olehnya. Kura-kura besar An yang mendalam bahkan lebih tercengang setelah mendengar ini. Diciptakan selama alam lorong ilahi. Menurut pandangannya, keterampilan ilahi semacam itu sudah merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat dicapai oleh orang-orang suci agung biasa, dan Fang Wang mampu menciptakan keterampilan ilahi semacam itu selama alam lorong ilahi, tingkat pemahaman yang bahkan di era dinasti ilahi agung An belum pernah didengarnya. Pada saat ini, Fang Wang mengangkat tangannya, dan bumi yang hancur mulai bergetar. Ki hitam melesat dari bawah tanah, dengan liar menyerbu ke arah manik-manik dunia kota. Ini bukanlah ki hantu, melainkan ki pedang yang ditinggalkan oleh orang suci agung abadi Algojo. Orang suci iblis gelap agung menarik napas dalam-dalam, tidak lagi mengganggu Fang Wang. Xiaozi dan kura-kura agung An yang dalam dengan bersemangat mulai berdiskusi, terutama tentang kekuatan Fang Wang. Menurut kura-kura agung An yang dalam, Raja Abadi Chang He yang sedang dipersiapkan untuk kebangkitan telah melampaui keadaan yang dimilikinya ketika menghadapi orang suci agung abadi Algojo di masa lalu, namun meskipun demikian, itu masih belum sebanding dengan satu telapak tangan dari Fang Wang. Xiaozi sangat gembira dan mulai membanggakan pencapaian hidup Fang Wang yang luar biasa. Orang suci iblis gelap yang agung juga mendengarkan dengan saksama, ingin tahu tentang pengalaman Fang Wang. Setengah jam kemudian, seluruh langit dan bumi mini dilahap oleh manik-manik dunia kota, dan pedang ki dan niat pedang yang tersembunyi di bawah tanah juga diserap oleh Fang Wang. Mungkin karena kehadiran Raja Abadi Chang He, pedang ki dan niat pedang yang ditinggalkan oleh orang suci agung abadi Algojo tidak memuaskan Fang Wang. Namun, Fang Wang mendapatkan keuntungan lain. Di atas langit, Fang Wang berdiri di atas kepala Xiaozi, memainkan lempengan batu hitam di tangannya yang berisi teknik kultivasi orang suci agung abadi yang saat ini paling ia butuhkan. Ia tidak menginginkan teknik kultivasi atau teknik rahasia, ia hanya ingin mengumpulkannya. Kultivasi adalah fondasi bagi para kultivator. Waktu berlalu dengan cepat, 15 tahun kemudian. Dari berbagai arah di Kunlun, para kultivator terbang menuju puncak gunung karena Kunlun belum sepenuhnya dibangun, sehingga para pengikut tidak diperbolehkan untuk mendaki tetapi hanya bisa terbang ke puncak. Berapa banyak pengikut Jalan Harapan sekarang? Dan karena ini adalah pertama kalinya Guru Dao memberi ceramah kepada seluruh sekte, 90% dari para pengikut telah kembali, dan mereka yang belum kembali hampir semuanya terjerat dalam masalah yang mendesak. Dalam perjalanan mereka menuju puncak gunung, banyak kultivator Wang Dao tercengang oleh keagungan Kunlun. Siapa yang mengira bahwa kami, para kultivator Wang Dao, akan memiliki jumlah yang sangat banyak, dan aku tidak dapat melihat melalui aura dari begitu banyak orang. Dikatakan bahwa jumlah kultivator Wang Dao yang terdaftar telah melampaui 2.400.000, dan itu dengan ambang batas yang ditetapkan. Kunlun benar-benar menjadi lebih agung dan lebih mengesankan, aku benar-benar menantikan hari-hari kultivasi di sini di masa depan. Lihat cepat, bukankah itu Master Leluhur Aurora Tang Hai? Dia sebenarnya telah bergabung dengan Wang Dao. Dikatakan bahwa dia telah mencapai alam jiwa sejati dan mungkin melangkah ke Qian Kun surgawi kapan saja. Saat ini, posisi untuk 12 sekte Dao Wang Dao belum penuh. Apakah menurutmu ceramah ini dapat mengungkapkan sekte Dao lainnya? Para kultivator Wang Dao berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka terbang menuju puncak Gunung Kunlun. Dari atas sana, pegunungan Kunlun kini menjadi pemandangan yang tak tertandingi keagungannya, dengan jajaran gunung yang membentang di seluruh bumi seperti tulang punggung naga kuno, membentang tanpa akhir, sepenuhnya memperlihatkan keagungan sekte Daoisme terkemuka di dunia. Di atas puncak gunung, sekte Debu Merah telah membangun sebuah alun-alun luas yang menempati ruang dengan radius 10 mil, dilihat dari jauh, alun-alun itu menyerupai cakram giok putih raksasa, yang dimasuki oleh kerumunan kultivator tanpa henti seperti segerombolan lebah. Aula Kuliah Kunlun,
Dugu Wenhun dan Sekte Debu Merah memimpin para murid dalam menjaga ketertiban, sementara para kultivator hebat lainnya berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, mengobrol santai di antara mereka sendiri. Zuyan membuka dengan sebuah pertanyaan, mengapa Yang Du tidak ada di sini? Murid Fang Wang, Chu Yin menjawab, dia pergi berlatih dengan Ji Rutian dan belum kembali. Berkat pemahamannya yang mendalam tentang teknik kultivasi, Chu Yin memperoleh manfaat paling banyak setelah pembentukan Dao Surgawi. Sejak mempraktikkan kitab suci Dao Surgawi yang maha tinggi, kecepatan kultivasinya tak tertandingi, menjelaskan kepada semua orang di Wangdao mengapa ia bisa menjadi murid seorang Master Dao. Chu Yin sangat menyadari bakatnya sendiri. Pada hari-hari biasa, ia hampir tidak berlatih mantra atau keterampilan ilahi, hanya berfokus pada teknik kultivasi. Kekuatan spiritualnya sudah 1000 kali lipat dari orang lain di tingkat yang sama, sebuah pernyataan yang sangat berlebihan. Ji Rutian, Zuyan mengangkat alisnya, tatapannya tanpa sadar beralih ke kejauhan. Duan Tian terlibat dalam percakapan ramah dengan sesama anggota sekte, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Ia juga menunjukkan kemampuan bawaannya, baru-baru ini membuat langkah signifikan dalam Wangdao. Selain berkultivasi, Dugu Wenhun senang meramu tontonan, menciptakan gelar seperti 10 pahlawan Wangdao, 9 naga tersembunyi Wangdao, bintang suci Wangdao, dan seterusnya, yang merangsang para pengikut untuk bersaing secara sehat, yang lebih mudah khususnya peduli dengan reputasi ini. Pedang abadi Suyan dan Fang Bai, yang mewarisi pedang Dao Fang Wang, berdiri bersama, mendiskusikan pedang Dao sambil secara alami memancarkan niat pedang. Pada saat itu, keponakan Fang Wang, Fang Jing, turun dari langit, mendarat di samping mereka. Lama tidak bertemu, Fang Jing menyeringai, kemiripannya dengan Fang Wang terlihat jelas, namun sikapnya lebih acuh tak acuh, gambaran dari seorang pendekar pedang yang riang. Saat melihatnya, Fang Bai tidak bisa menahan senyum, tetapi dengan sinis berkomentar, "Yah, kalau bukan pahlawan pedang kita Fang Jing. Di mana kamu bermain sebagai ksatria pengembara akhir-akhir ini?" Fang Jing mengangguk pada Suyan, lalu tertawa dan berkata pada Fang Bai, "Aku sudah pernah ke ujung alam fana timur, dan izinkan aku memberitahu kalian, perubahan besar akan segera terjadi di dunia ini." Fang Bai menjawab dengan tidak bersemangat, "Dunia sudah sangat berubah." "Tidak, tidak, tidak. Perubahan akan terus berlanjut, karena seorang kaisar agung akan segera terlahir kembali. Dan bukan hanya kaisar agung, seluruh dinasti ilahinya akan dihidupkan kembali." Fang Jing menggelengkan kepalanya, berbicara dengan nada misterius. Berita ini menggelitik minat Fang Bai dan Suyan. Tepat saat Fang Bai hendak bertanya lebih lanjut, sebuah suara bergema di seluruh Kunlun. "Semuanya, silakan duduk. Kita akan memulai ceramah setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar 1 batang dupa." Itu adalah suara Fang Wang, memerintah dan berwibawa. Para murid baru yang mendengar suaranya untuk pertama kalinya juga terpesona dan segera menemukan tempat untuk duduk. Sesaat, aula kuliah Kunlun menjadi sunyi. Xiao Zi, Zhao Zhen, dan kura-kura besar An yang mendalam berada di satu sudut. Kura-kura besar An yang mendalam melihat sekeliling dan mendecak lidahnya dengan heran, Wangdao bukanlah hal yang mudah. Mengumpulkan kekuatan yang begitu hebat di saat-saat seperti ini sungguh luar biasa. Xiao Zi meliriknya dan bertanya, "Menurutmu, berapa banyak murid yang berpotensi menjadi orang suci yang hebat atau kaisar yang hebat?" Kura-kura besar An yang mendalam menggelengkan kepalanya, berkata, "Itu keputusan yang sulit." Sementara itu, jauh di sana, Laut Reinkarnasi, Istana Hampa. Su Chonghua berdiri di atap Istana Hampa, menatap langit yang dipenuhi guntur dan kilat. Di ujung atap yang lain berdiri seorang lelaki tua, tidak lain adalah sesepuh kehidupan penyendiri yang pernah menghitung nasib kekaisaran untuk Hong Xianer. Ratusan tahun sebelumnya, sesepuh kehidupan penyendiri dengan jujur memberitahu Hong Xianer bahwa Fang Wang akan menjadi orang nomor 1 di dunia di masa depan. "Apakah kamu siap? Jika kamu gagal, tidak akan ada penebusan," kata sesepuh kehidupan menyendiri itu. Nadanya tenang. Bab 423, Bab 420, Fang Wang yang berusia 800 tahun. Mendengar pertanyaan dari sesepuh kehidupan menyendiri, Su Chonghua tidak menundukkan kepalanya tetapi terus menatap cakrawala. "Aku telah melakukan yang terbaik untuk alam fana ini, sekarang, saatnya untuk mengejar apa yang benar-benar aku inginkan, bahkan jika itu mengarah pada malapetaka yang tidak dapat diubah, aku harus mencoba," kata Su Chonghua dengan tenang. Sesepuh kehidupan menyendiri bertanya,
bahkan jika itu berarti kehancuran dan aib. Aku memiliki hati nurani yang bersih. Begitulah cara Su Chonghua menjawab, seolah-olah menegaskan tekad pada dirinya sendiri, tatapannya berubah menjadi tegas. Sesepuh kehidupan menyendiri itu tersenyum, mengangkat tangannya untuk memberi hormat, dan berkata sambil tertawa, "Kalau begitu, aku berharap rekan Taoisku berhasil dalam keinginan hatimu dan kenaikan yang lancar menuju kesucian." Bibir Su Chonghua melengkung ke atas, dan kemudian dia melompat ke awan badai yang bergejolak di atas. Boom! Suara guntur yang memekakkan telinga bergema di atas lautan reinkarnasi, mengaduk ombak besar. Tetua kehidupan menyendiri mendongak dan bergumam, "Santo Kaisar bangkit, Dewa Abadi turun, malapetaka yang belum pernah terjadi sebelumnya menjulang, siapa penyebab malapetaka, siapa penyelamatnya?" Setelah mengatakan ini, dia berbalik, melangkah, dan menghilang ke dalam suara angin. Ceramah di Kunlun berlangsung selama 7 hari 7 malam, di mana semua kultivator Wang Dao berpuasa, tidak makan atau minum. Fang Wang tidak hanya menceritakan secara lisan tetapi juga memanfaatkan energi spiritual alam untuk membantu setiap kultivator Wang Dao menangkap esensi dari mengolah kitab suci Dao Surgawi yang agung. Ceramahnya mungkin berlangsung selama 7 hari, tetapi melampaui manfaat dari 100 tahun belajar menyendiri oleh para kultivator Wang Dao. Itu memang sama menakjubkannya seperti itu. Fang Wang tidak hanya menguasai kesempurnaan agung dari hukum klasik Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia juga pendiri Dao Surgawi. Ceramahnya merupakan kesempatan besar bagi semua makhluk. Setelah memanipulasi energi spiritual alam selama 7 hari penuh dan secara khusus melayani lebih dari 2 juta kultivator Wang Dao, bahkan Fang Wang, dengan tingkat kultivasinya saat ini, merasakan sedikit kelelahan. Oleh karena itu, setelah mengakhiri ceramah, Fang Wang pergi sendirian. Ia kembali ke jembatan kayu tempat ia biasanya tinggal, untuk beristirahat. Akan tetapi, karena merasa duduk bermeditasi itu membosankan, ia melangkah maju dan, menggunakan surga kebebasan tanpa beban, tiba di bumi. Bumi telah mulai menjelajahi bintang-bintang saat itu, dan bahkan bulan telah membangun daerah pemukiman. Fang Wang berkelok-kelok melewati kota-kota teknologi yang ramai, menikmati hiburan spiritual masyarakat modern. Baru beberapa tahun kemudian ia kembali ke dunia Xuanzu. Ia mendarat di jembatan kayu, menyilangkan kaki, dan duduk. Alih-alih langsung fokus pada teknik kultivasi, ia menatap danau, menikmati pemandangan. Tak lama kemudian Song Jinyuan, yang memimpin yang lain, mendekatinya. Itu adalah orang suci agung bermata 1000. Tubuh fisik orang suci agung bermata 1000 tampak jauh lebih tua daripada beberapa dekade sebelumnya. Ia mendekati Fang Wang, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Guru Tao, saya telah memperoleh kitab suci Taixuan Sensiao." Ia telah berada di rawa surga pedang selama lebih dari setengah tahun, menunggu karena Fang Wang tidak ada. Fang Wang mengangkat tangan kanannya, masih membelakangi orang suci agung bermata 1000. Orang suci agung bermata 1000 melambaikan lengan bajunya, dan sepotong batu giok merah panjang terbang keluar, jatuh ke tangan Fang Wang. "Kelihatannya kondisimu buruk?" Fang Wang bertanya. Ia meletakkan batu giok merah di depannya dan kemudian mengeluarkan sebuah prasasti batu hitam yang mencatat teknik orang suci agung abadi Algojo, juga meletakkannya di depannya. Di bawah sinar matahari, kedua harta karun itu berkilauan dengan cahaya yang berbeda. Tousan Ice Great Saint menjawab, "Saya bertemu dengan makhluk kuat di tempat yang putus asa, yang menguras sebagian kekuatan jiwa saya, tetapi itu masalah yang lebih kecil. Masalah utamanya adalah musuh saya memanfaatkan situasi untuk mengepung saya, yang mengakibatkan hilangnya lebih dari 200 mata Kaisar Sein. Tampaknya ada kekuatan yang menyatukan para Great Saint dan Kaisar Agung yang belum sepenuhnya binasa. Sebaiknya Anda berhati-hati, bersatu." Fang Wang tidak bisa tidak memikirkan ajaran Agung Xuan Yu. Taiyu dari ajaran Agung Xuan Yu pernah bersekongkol melawan Hong Xianer, dan ada makhluk misterius bernama Sword Yu yang mewariskan teknik pedang nirvana 9 kehidupan kepada Suyan. Keduanya adalah Great Saint. Mungkinkah kekuatan misterius memang menyatukan jiwa-jiwa yang tidak berdamai dari para Great Saint dan Kaisar Agung? Tampaknya pengalaman yang dia dan Zhou Sue miliki di kehidupan mereka sebelumnya akan sangat berbeda. Fang Wang berbicara, "Untuk saat ini, Anda boleh tinggal di sini. Aku akan mengatur posisimu di dalam sekte Dao nanti." Setelah mendengar ini, Tousan Ice Great Saint segera rileks, senyum muncul di wajahnya.
Dia mengangkat tangannya untuk memberi hormat kepada Fang Wang dan kemudian berkata, di antara musuh-musuhku itu, pemimpinnya adalah reinkarnasi Great Saint. Aku akan mengingatnya, kamu bisa pergi menemui Xuan Zong dan memberitahu dia semua yang telah kamu temui. Keterampilan ilahinya tidak kalah hebat dari seorang Great Saint, jawab Fang Wang. Setelah mendengar ini, Tousan Ice Great Saint mengangkat alisnya, lalu berbalik dan pergi. Namun, Fang Wang mengalihkan perhatiannya ke dua teknik yang tak tertandingi di depannya. Mana yang harus aku latih terlebih dahulu? Apakah itu kitab suci Taixuan Shen Xiao, keterampilan ilahi nomor 1 sepanjang masa, atau teknik Algojo abadi orang suci agung? Dia pasti akan mempelajari kedua teknik itu hanya masalah yang mana untuk memulai. Tanpa diragukan lagi, kitab suci Taixuan Shen Xiao akan memakan waktu paling lama, dan Fang Wang bahkan tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia tidak langsung memulai, sebaliknya dia melihat ke arah Kunlun. Meskipun dia tidak membangun Kunlun sendiri, itu jelas merupakan kebanggaannya. Tindakan Sekte Tiangong juga sangat menyenangkannya, karena ini memang Kunlun yang dia bayangkan. Dia mulai berfantasi tentang berdiri di puncak gunung Kunlun suatu hari, melihat ke bawah ke alam fana. Begitu dia duduk, beberapa hari berlalu. Tiba-tiba, Xiaozi muncul dari kabut energi spiritual, terbang jauh ke Fang Wang, mengganggu pikirannya. Tuan, Anda akhirnya kembali, hampir melewatkannya. Seru Xiaozi dengan gembira. Fang Wang menyentuh kepala naganya dan bertanya, kehilangan apa? Tahun ini usiamu genap 800 tahun. Kata Xiaozi sambil tertawa. 800 tahun, Fang Wang merasa sedikit linglung. Xiaozi tersenyum bangga dan berkata, Guru, apakah Anda sudah berkultivasi begitu lama hingga melupakan fakta ini? Tanpa disadari, usia Anda sudah 800 tahun, Anda tidak bisa lagi dianggap sebagai anak ajaib, Anda sekarang adalah tokoh terkenal di jalan surgawi. Ia diam-diam berpikir, guru pasti terharu karena aku ingat hari ulang tahunnya. Tanpa ia sadari, yang dipikirkan Fang Wang bukanlah fakta bahwa ia berusia 800 tahun. Ia bahkan tidak merasa tua, sebaliknya, ia merasa sangat muda. Setiap kali ia mengasingkan diri untuk berkultivasi di Istana Surgawi, ia akan mencatat waktu di atas kertas, hanya angka-angka. Ia telah mengumpulkan lebih dari 410.000 tahun di dalam Istana Surgawi. Di dunia fana yang tak terhitung jumlahnya saat ini, apakah ada makhluk yang telah hidup selama 410.000 tahun? Bahkan kura-kura agung dan mendalam mungkin tidak hidup selama ini, karena tidak yakin berapa lama ia telah hidup, atau berapa banyak waktu telah berlalu sejak dinasti Dewa Agung dan Agung. Waktu cenderung mengaburkan banyak hal. Fang Wang, yang usianya sebenarnya melebihi 410.000, memiliki hak untuk memandang rendah semua orang suci dan Kaisar Agung. Bahkan jika orang suci agung bersekongkol melawannya secara rahasia, dia tidak takut pada mereka. Hati Fang Wang berangsur-angsur menjadi tercerahkan, seolah-olah dia menemukan semacam keyakinan. Tuan, apakah kita akan kembali ke bumi untuk merayakan sedikit? Xiaozi bertanya dengan penuh harap. Fang Wang tersenyum, jadi itu sebabnya kamu menungguku di sini. Xiaozi mulai bertingkah genit. Kita lakukan dalam beberapa hari, Fang Wang merenung. Setelah mendengar ini, Xiaozi langsung bersukacita, segera mengucapkan terima kasih kepada Fang Wang, seolah-olah itu adalah hari ulang tahunnya sendiri. Fang Wang telah berada di bumi pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun Xiaozi telah lama absen, Sekte Dewa Naga masih memiliki pengaruh yang signifikan. Xiaozi mungkin ingin kembali tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga karena merindukan pengikut iblisnya. Setelah sebatang dupa, Xiaozi akhirnya pergi, dengan gembira. Fang Wang menyekat tetesan air dari wajahnya, lalu mengambil batu giok merah, siap untuk mulai mengolah kitab suci Taixuan Shen Xiao. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi besok? Dia harus memanfaatkan waktu untuk menjadi lebih kuat, jika tidak, dia tidak akan hidup sampai usianya yang 410.000 tahun. Bab 424, Bab 421, Kitab Suci Taixuan Shen Xiao Kesempurnaan Luar Biasa. Ketika indera ketuhanan Fang Wang menyelidiki batu giok merah, dia merasakan larangan kuat yang belum pernah dia temui sebelumnya. Larangan ini bukan untuk mencegahnya memperoleh kitab suci Taixuan Shen Xiao, tetapi untuk menariknya ke alam ilusi tertentu, dengan maksud untuk menunjukkan kepadanya beberapa penglihatan. Dalam keadaan tidak sadar, dia melihat makhluk yang mempraktikkan kitab suci Taixuan Shen Xiao, termasuk manusia dan iblis,
beberapa lahir dalam keluarga dengan warisan yang dalam, yang lain dari awal yang sederhana. Mempraktikkan kitab suci Taixuan Shenxiao membutuhkan penderitaan yang bertahan selama bertahun-tahun, dan setelah dikuasai, seseorang akan menjadi tak terkalahkan. Melihat sosok-sosok yang awalnya lemah yang akhirnya menyapu dunia, Fang Wang juga tergerak. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika dia tiba-tiba terbangun. Dia menatap batu giok merah di tangannya lagi, matanya rumit. Jadi ini ujiannya. Fang Wang bergumam pada dirinya sendiri, merasakan larangan itu berulang-ulang, dicuci otaknya oleh penglihatan yang memberitahunya betapa kuatnya kitab suci Taixuan Shenxiao, yang setelah disempurnakan, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tak terkalahkan di dunia. Sungguh, lakukan apapun yang dia inginkan. Fang Wang melihat para praktisi menikmati diri mereka sendiri tanpa kendali setelah menjadi tak terkalahkan, pemandangan dengan dampak yang kuat, kemungkinan akan menggugah emosi sebagian besar orang yang melihatnya. Fang Wang adalah manusia, dan pikirannya tergerak ketika dia melihat mereka. Namun, sifat pemandangan yang luar biasa itu membuatnya lebih berhati-hati. Kemanjaan dan kesombongan yang berlebihan hanya akan menyebabkan bencana yang tidak dapat diubah. Fang Wang sudah kuat, dia bisa bersenang-senang, tetapi dia tidak perlu menuruti dengan gegabah, menggertak semua makhluk hidup demi kesenangan. Tatapan Fang Wang menjadi bertekad, dan dia menyelidiki batu giok merah dengan indera keilahiannya sekali lagi. Kali ini, dia mengaktifkan jantung Dao Surgawi, menyingkirkan pikirannya yang mengganggu. Harus dikatakan, Santo Agung Naga yang turun itu memiliki kelebihannya sendiri, karena teknik bertarungnya yang sebenarnya sangat memengaruhi Fang Wang. Teknik yang mempertahankan emosi tunggal ini memiliki tujuan yang jauh melampaui sekadar pertempuran. Boom! Awan petir mulai berkumpul di langit, seolah-olah meramalkan badai yang akan datang. Fang Wang tidak membuka matanya. Suara-suara muncul dari seluruh rawas surga pedang, semua ingin tahu tentang apa yang terjadi. Kali ini tidak ada hubungannya dengan Fang Wang. Tidak ada fluktuasi energi spiritual di area Fang Wang, dan auranya tidak bocor keluar. Fang Wang tenggelam dalam pemahaman giok merah. Sekitar 1 jam kemudian, Fang Wang akhirnya menyentuh teknik kultivasi kitab suci Taixuan Shenxiao. Setengah jam setelah itu, dia menghafal metode kultivasi kitab suci Taixuan Shenxiao dan kesadarannya melangkah ke istana surgawi. Fang Wang membuka matanya, menatap istana surgawi, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Penjara akan segera dimulai lagi. Dengan sebuah pikiran, pemandangan di dalam istana surgawi berubah tiba-tiba, dan dia tiba di atas Kunlun. Kunlun membentang tanpa akhir, jajaran gunungnya megah. Berdiri di atas puncak, Fang Wang dapat melihat ke bawah ke segala sesuatu di alam fana, kebanggaan mengamati semua gunung memenuhi dadanya. Memang, lingkungan dapat menentukan suasana hati seseorang untuk berkultivasi. Kunlunnya diciptakan untuk kemajuannya dalam latihan, dan dia tiba-tiba tidak gentar dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk berlatih kitab suci Taixuan Shenxiao. Dia duduk di tempat dan berlatih melawan angin. Matahari dan bulan berputar, energi spiritual alam berputar di sekelilingnya. Dia menemukan bahwa kitab suci Taixuan Shenxiao tidak hanya dapat menyerap energi spiritual alam tetapi juga hukum-hukum dunia, sangat komprehensif, tidak heran itu bisa menjadi keterampilan ilahi nomor 1 sepanjang masa. Pemahaman Fang Wang sudah tinggi, mempraktikkan kitab suci Taixuan Shenxiao tidaklah sulit, tetapi kitab suci itu terlalu rumit, proses latihannya panjang. Pada saat dia menguasainya, 1000 tahun telah berlalu. Lumayan. Itu berada dalam jangkauan penerimaan Fang Wang. Setelah menguasai kitab suci Taixuan Shenxiao, jauh di dalam jiwa Fang Wang, dia memelihara matahari Shenxiao, yang merupakan buah dari kitab suci Taixuan Shenxiao. Ketika dipanggil, matahari Shenxiao dapat menciptakan dunia yang mirip dengan fenomena surgawi, tetapi dengan kekuatan penindas yang lebih besar. Penyelesaian kecil saja tidak cukup, dia harus terus berjuang untuk penyelesaian besar. Intuisi memberitahu Fang Wang bahwa untuk maju dari penyelesaian besar ke alam kesempurnaan besar akan membutuhkan usaha yang jauh lebih banyak. Duduk bermeditasi di puncak gunung, Fang Wang memanggil matahari Shenxiao, matahari merah tua yang berdiri gagah di puncak gunung Kunlun, mendominasi seluruh cakrawala, memutarbalikkan langit, dan menghanguskan langit dan bumi. Fang Wang fokus pada kultivasinya, dengan matahari Shenxiao di atasnya di langit, menghilangkan perbedaan antara siang dan malam. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Ketika Fang Wang mengolah kitab suci Taixuan Shenxiao hingga sangat sempurna,
dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa hampir 30.000 tahun telah berlalu. Kali ini, Fang Wang tidak merasa mati rasa, tetapi malah dipenuhi dengan semangat juang. Betapa dahsyatnya kitab suci Taixuan Shenxiao. Setelah mencapai kesempurnaan yang luar biasa, Fang Wang merasakan perasaan tak terkalahkan di bawah langit, percaya bahwa bahkan ketika berhadapan dengan Dewa Perang Istana Abadi yang perkasa, dia tidak akan takut. Keyakinan ini datang dari dalam, bukan dari perbandingan, tetapi dari kekuatan semata. Siapapun yang memiliki kultivasi yang mendalam seperti itu akan mengembangkan pola pikir yang gigih. Fang Wang tidak dapat menahan diri untuk berpikir, sosok agung macam apa yang dapat menciptakan keterampilan ilahi seperti itu. Membandingkan kitab suci Taixuan Shenxiao dengan hukum klasik Tao surgawi yang tak terhitung jumlahnya, Fang Wang merasa hanya ada sedikit perbedaan. Dalam hal kekuatan penghancur, kitab suci Taixuan Shenxiao bahkan lebih kuat. Dia sudah menantikan untuk menggabungkan kitab suci Taixuan Shenxiao dengan hukum klasik Tao surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia menguasainya, bisakah dia menjadi abadi di alam fana saat itu juga? Setelah 2 atau 300 tahun lagi, ketika kesempatan untuk naik tiba dan Dewa Abadi turun, Fang Wang harus siap menghadapi yang terkuat dari Dewa Abadi, atau bahkan seluruh Istana Abadi. Menempatkan dirinya pada posisi mereka, Fang Wang yakin bahwa keributan yang telah ditimbulkannya itu penting, dan jika dia adalah Kaisar Langit, tidak mungkin dia akan membiarkannya terus tumbuh tanpa kendali. Setelah mempersiapkan diri secara mental, Fang Wang terus berinvestasi dalam kultivasi yang panjang dan monoton. Seiring berjalannya waktu, Kunlun yang dihasilkan oleh Istana Langit tetap tidak terpengaruh oleh matahari dan bulan. Akhirnya, hati Fang Wang tidak dapat menahan berlalunya waktu dan mulai gelisah. Minatnya pada kitab suci Taixuan Shenxiao terus memudar. Akhirnya, dia mengolah kitab suci Taixuan Shenxiao hingga kesempurnaan yang luar biasa. Dari kesempurnaan yang luar biasa hingga kesempurnaan yang luar biasa, dibutuhkan lebih dari 150.000 tahun, dan periode kultivasi ini sendiri berjumlah 181.000 tahun. Itu adalah rekor lain untuk waktu terlama dalam pengasingan. Pada saat ini, matahari Shenxiao di atas puncak gunung Kunlun jauh lebih besar daripada Kunlun itu sendiri, seolah-olah cakrawala tidak dapat lagi menampungnya. Di bawah terik matahari Shenxiao, pakaian putih Fang Wang berkibar-kibar karena suhu yang tinggi. Ekspresi Fang Wang tampak acuh tak acuh, dan dia tidak menunjukkan kegembiraan karena telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Ilusi istana surgawi hancur, dan kesadaran Fang Wang kembali ke kenyataan. Saat membuka matanya, dia melihat langit di atasnya ditutupi oleh awan petir yang bergulung-gulung, kekuatan surgawi yang luar biasa menyelimuti langit dan bumi. Fang Wang dapat merasakan kehadiran yang sangat kuat tumbuh dari kejauhan, menjadi semakin kuat dan kuat, sudah melampaui kekuatan orang suci agung biasa. Sebagai tanggapan, ekspresi Fang Wang tetap tidak berubah, bahkan setelah mendengar diskusi di dalam rawa surga pedang, dia tetap acuh tak acuh. Pandangannya jatuh pada lempengan batu hitam di depannya. Dia mengangkat tangan kanannya, mengambil lempengan batu hitam itu, ekspresinya tidak berubah. Saat kesadaran ilahinya menyelidiki lempengan batu hitam itu, semua yang ada di sekitarnya langsung diabaikan. Pembatasan di dalam lempengan batu hitam itu sama sekali tidak menjadi hambatan bagi Fang Wang. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, kesadaran Fang Wang telah memasuki istana surgawi. Detik berikutnya, dia membuka matanya, dipenuhi dengan niat membunuh. Pedang Zixia abadi yang eksekusi. Di masa lalu, niat membunuh digunakan untuk meredam kultivasinya, dan pada puncaknya, itu dapat mengeksekusi para abadi. Fang Wang telah mengolah pedang Zixia abadi yang eksekusi hingga sangat sempurna. Bab 425, Bab 422, yang terpilih. Petik terbalik. Angin di atas danau menyapu wajah Fang Wang, menyebabkan sedikit perubahan pada tatapannya yang mati rasa namun tajam. Awan petir di langit masih melonjak, dan tekanan misterius yang menyelimuti alam fana terus berlanjut. Tidak diketahui tokoh terhormat mana yang menghadapi transformasi besar, tetapi saat mereka masih berjuang, Fang Wang telah menghabiskan 18.000 tahun lagi di dalam istana surgawi. Butuh 18.000 tahun untuk akhirnya mencapai kesempurnaan besar dengan pedang Zixia abadi Sang Algojo. Ini sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan pedang Zixia abadi Sang Algojo. Hukum klasik Tao surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah memungkinkan Fang Wang untuk menciptakan jalur kultivasi yang sama sekali baru,
dan dia percaya bahwa jika dia juga dapat mengintegrasikan kitab suci Taixuan Shen Xiao, maka menyaingi Dewa Abadi tidak akan sulit. Dan kekuatan pedang Zixia Abadi Sang Algojo membuat Tao Surgawinya bahkan lebih mampu melakukan serangan yang menghancurkan. Dao Surgawi Abadi Sejati. Fang Wang bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak segera mengaktifkan kitab suci Taixuan Shen Xiao atau pedang abadi Zixia. Kali ini, dia berencana untuk menyembunyikan kekuatannya, karena peluang untuk naik ke surga sudah dekat. Dia memejamkan mata dan mulai berpikir tentang cara memadukan kitab suci Taixuan Shen Xiao dengan hukum klasik Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, seluruh dunia sedang mendiskusikan fenomena langit dan bumi yang tiba-tiba dan misterius. Peristiwa seperti itu menjadi semakin sering terjadi, sedemikian rupa sehingga bahkan manusia biasa dapat merasakan urgensi tren besar dunia. Semua orang di dunia ingin tahu tentang makhluk kuat apa yang akan muncul, tidak menyadari bahwa Fang Wang telah mempraktikkan keterampilan ilahi yang paling tangguh dari zaman kuno hingga saat ini. Dia bahkan mulai maju menuju hukum abadi yang diinginkannya. Di dunia yang gelap, Ji Rutian melayang di atas reruntuhan, tatapannya ke puncak gunung tempat sebuah sosok melayang di udara, dikelilingi oleh ki hitam yang aneh. Ribuan petir menyambar-nyambar sosok itu, menyebabkannya mengeluarkan suara gemuruh yang menyedihkan. Ji Rutian mengerutkan kening, matanya penuh dengan kekhawatiran. Sosok yang tersiksa oleh petir itu adalah Yang Du. Dagingnya terus-menerus terlarut dan beregenerasi, hampir tidak bisa bertahan karena tubuh surgawinya. Ki hitam yang beredar di sekelilingnya terus menyusup ke dalam tubuhnya, dan alih-alih menghilang bersama dagingnya yang terlarut, ki itu tampaknya menyatu dengan tulang-tulangnya. Ah! Teriakan kesakitan memenuhi suara Yang Du. Setelah mendengar ini, Ji Rutian segera melompat ke depan, ingin membantu Yang Du. Yang Du mengangkat tangannya untuk menghentikannya, bahkan saat tangan kanannya meneteskan darah, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengerikan, dan suaranya mengikuti, "Jangan kemari. Aku masih bisa mengatasinya." Ji Rutian berkata dengan suara yang dalam, "Tanpa kesempatan ini, kita masih bisa menemukan cara lain." Yang Du, wajahnya berlumuran darah, tertawa tragis. Dia berbicara dengan dingin, "Sudah berapa lama kita terjebak di sini? Kau tahu betul, kita tidak bisa melarikan diri. Hanya dengan menguasai kekuatan ini, kita bisa bebas. Bukannya aku peduli dengan kehormatan, tapi kau tidak bisa menahan kekuatan ini. Hanya aku yang punya harapan. Yang kuinginkan bukanlah kau melarikan diri, tapi aku ingin diriku bertarung." Ji Rutian terdiam, tangannya mengepal erat di balik lengan bajunya. Sejujurnya, dia awalnya tidak peduli dengan hidup atau mati Yang Du, tetapi melihat Yang Du dalam keadaan yang begitu tragis, dia tidak bisa menahan rasa cemas. Dia merasa bahwa frustrasinya lebih berasal dari keengganannya untuk menjadi lemah, menjadi beban di saat yang genting seperti itu. Sementara itu, Yang Du, yang menahan rasa sakit, juga mengutuk dalam hati. Sepanjang jalan, dia telah menyimpan banyak pikiran gelap dan bahkan ingin Ji Rutian menanggung kekuatan ini. Namun, saat dia melihat Ji Rutian terluka, dia segera campur tangan, menggantikannya. Dia pikir dia bodoh. Bahkan jika Ji Rutian gagal, lalu kenapa? Dia bisa menggunakan kematiannya untuk mengukur kekuatan-kekuatan misterius ini. Lupakan saja, semuanya akan berakhir. Yang Du tidak lagi memikirkan pikirannya dan fokus menahan kekuatan ini. Dia mulai menjalankan teknik kultivasinya, memanfaatkan kekuatan spiritual untuk membantu tulang-tulangnya menyatu dengan kabut hitam misterius. Bagaimanapun juga, dia adalah tubuh surgawi. Dia tidak menyadari bahwa di belakangnya ada gumpalan kabut hitam yang berkumpul. Beberapa waktu berlalu, Ji Rutian, yang telah dengan penuh perhatian memperhatikan Yang Du, merasakan ada sesuatu yang salah. Pupil matanya tiba-tiba membesar dan dia buru-buru berteriak, "Hati-hati di belakangmu." Mendengar ini, Yang Du secara naluriah menoleh dan melihat sebuah wajah muncul dari kabut hitam di belakangnya, sangat mirip dengan wajah Su Chonghua. Secara naluriah mencoba menghindar, Yang Du merasa ngeri saat mendapati kabut hitam telah melilitnya seperti rantai, membuatnya tidak bisa bergerak. Kepala Su Chonghua dengan keras menusuk dada Yang Du, menyatu dengan daging dan darahnya. Buk, buk. Dalam sekejap, serangkaian detak jantung yang intens bergema di seluruh dunia yang redup. Kulit Ji Rutian berubah drastis, dia tanpa sadar melangkah mundur. Sebuah mata vertikal aneh muncul di dahinya, memancarkan seberkas cahaya kuat yang menyebarkan rantai hitam yang muncul entah dari mana,
bergerak langsung ke arah Yang Du, hanya untuk diblokir oleh kabut hitam yang menakutkan. Apa yang terjadi? Sebuah suara meledak di dekat telinga Jirutian, dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Jirutian buru-buru menjelaskan dalam benaknya, menceritakan keadaan mereka saat ini. Mata vertikal di dahinya terkunci pada Yang Du, pupilnya bergetar tanpa henti, seolah-olah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Lari, lari cepat. Mendengar suara tetua itu, Jirutian menjadi pucat karena terkejut, dan kemudian dia mendapati dirinya jatuh tak terkendali ke belakang, jatuh ke dalam celah spasial hitam. Dalam keadaan linglung, Jirutian melihat sekilas tubuh Yang Du mulai membengkak, cacat, dan aneh. Di atas lautan biru, sebuah paviliun merah tua terbang cepat dengan sekelompok kultivator di belakangnya, masing-masing memancarkan aura yang luar biasa. Di balkon lantai 2 paviliun, Zhou Sui berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Hongxuan, menatap ke kejauhan. Kaisar Hongxuan sedang menghitung dengan jarinya dan kagum, nasib Kaisar Agung lainnya sedang menggeliat. Kali ini, berbeda dari lusinan inkarnasi sebelumnya, bahkan lebih berbahaya. Bersaing untuk mendapatkan kuota pendakian akan lebih sulit, dan kewaspadaan pengadilan abadi terhadap dunia Xuanzu hanya akan semakin dalam. Mereka mungkin tidak memberikan kuota pendakian ke alam fana. Tatapan mata Zhou Sui tetap tenang saat dia berkata, tidak, semakin kacau dunia Xuanzu, semakin banyak kuota yang akan diberikan pengadilan abadi. Mereka tidak dapat membasmi dunia Xuanzu, jadi mereka akan terus mengkooptasi para pemimpin kekuatan besar dan kaisar alam fana. Untuk memanipulasi alam fana, tanya Kaisar Hongxuan, mengangkat alis. Zhou Sui tidak menjawab, tetapi maksudnya jelas. Kaisar Hongxuan menatapnya dengan serius dan berkata, Anda tidak akan bergabung dengan pengadilan abadi, bukan? Saya hanya dapat melihat tempat tinggal saya dan tidak dapat mengintip alam fana. Saya tidak menyadari apa yang telah Anda semua lalui. Zhou Sui meliriknya sekilas dan berkata, semakin sedikit yang kau tahu, semakin baik untukmu. Kaisar Hongxuan terkekeh dan kemudian mengganti topik pembicaraan, bertanya, apa pendapatmu tentang jalan surgawi yang didirikan anak muda itu? Itu pasti telah membuat khawatir istana abadi. Ketika gerbang surgawi terbuka, tidak hanya satu dewa abadi yang turun, dan itu bahkan mungkin mengganggu makhluk-makhluk menakutkan di istana abadi. Jalan surgawi itu sangat dalam, sungguh merupakan keberuntungan yang luar biasa. Aku tidak dapat melihatnya, dan sekarang aku tidak dapat menentukan masa depannya. Namun, aku percaya padanya. Dia tidak pernah mengecewakanku, sebaliknya, tidak peduli seberapa tinggi aku menghormatinya, dia selalu mengejutkanku dengan kekuatannya, jawab Zhou Sui, mendorong Kaisar Hongxuan untuk mengangguk setuju. Tepat saat itu, awan petir mulai berputar-putar di langit lagi, dengan momentum yang agresif. Kaisar Hongxuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, siapa kali ini? Kaisar yang agung, orang-orang suci yang agung, tidak bisakah mereka tetap tenang tanpa keluar dari peti mati mereka seperti boneka? Zhou Sui tampaknya merasakan sesuatu, matanya menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia telah terbangun, pria yang ditakdirkan. Bab 426, Bab 423, Kaisar Mutlak yang Misterius, Perubahan di Alam Fana. Seseorang dengan takdir surgawi, Kaisar Hongxuan bertanya dengan heran. Dia sepertinya mengingat sesuatu, wajahnya berubah drastis saat dia mengangkat tangannya untuk membaca mantra dan meramal. Zhou Sui tidak berbicara lagi, tatapannya beralih ke kejauhan, tatapan rumit di matanya berangsur-angsur berubah menjadi bayangan antisipasi yang unik. Pada saat itu, angin kencang menyerang dari ujung lautan di depan, memaksa para pembudidaya sekte Jin Xiao di sekitar paviliun untuk mengangkat tangan dan menyalurkan kekuatan mereka untuk melawan. Fenomena langit yang tiba-tiba di seluruh dunia mengejutkan semua orang, dan semua kekuatan utama mulai mengirim orang untuk mengumpulkan informasi. Di tempat lain, Fang Wang, ditemani oleh Xiao Zi dan kura-kura besar An yang mendalam, tiba di bumi. Setelah menyapa Fang Wang, Xiao Zi dengan cepat berlari pergi. Fang Wang membawa kura-kura besar An yang mendalam ke kota yang ramai. Gedung-gedung pencakar langit di kota-kota di bumi telah tumbuh lebih tinggi dan lebih maju secara teknologi. Tidak hanya mobil-mobil yang melaju di jalan-jalan tetapi juga kendaraan-kendaraan terbang yang meluncur di langit, sebuah pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Kura-kura agung dan kura-kura mendalam itu melihat alam fana seperti itu untuk pertama kalinya dan mata kura-kuranya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Fang Wang merasa bahwa ia paling santai di bumi,
dan bahkan perenungan untuk menyatu dengan Tao menjadi lebih lancar. Mungkin, jauh di lubuk hatinya, ia ingin kembali ke bumi, bahkan jika bumi ini bukanlah tempat asalnya. Setengah tahun kemudian, Fang Wang hanya kembali ke dunia Xuanzu bersama kura-kura agung dan Xiao Zi. Xiao Zi enggan pergi dan mengganggu Fang Wang untuk sementara waktu, hanya setuju untuk kembali ke bumi dalam 100 tahun dan pergi dengan puas dengan janji itu. Fang Wang bermeditasi di ujung jembatan, kura-kura agung dan misterius merangkak ke sampingnya dan berkata, "Yang mulia, alam Xuandu tampaknya terkuras energi spiritualnya, tetapi nasibnya terus meningkat. Sepertinya ada yang merencanakan sesuatu." "Tidak masalah, itu salah satu dari kita," kata Fang Wang dengan acuh tak acuh. Dia juga merasakan perubahan di bumi dan menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan Zhou Sue. Orang suci agung Xuandu melarang kultivasi bumi, dan Fang Wang setuju. Tetapi sekarang Zhou Sue yang bertindak, dia tidak dapat campur tangan. Sebenarnya, dia juga tidak setuju dengan konsep orang suci agung Xuandu. Berkompromi sepanjang waktu seperti menyerahkan nasib seseorang kepada orang lain. Jika suatu hari pengadilan abadi memutuskan untuk menghancurkan alam Xuandu, apa yang harus dilakukan orang suci agung Xuandu? Awalnya, kupikir hanya dunia kita yang akan mengalami kekacauan besar, tetapi sekarang tampaknya mungkin semua dunia yang tak terhitung jumlahnya akan mengalaminya. Yang mulia, apakah keterampilan ilahi penjelajahan Anda diwarisi dari Santo Agung Lingqiao dari Sekte Ilahi Lingqiao? Kura-kura agung yang mendalam berkomentar dengan emosi. "Apakah Anda pernah melihat Sekte Ilahi Lingqiao?" "Saya pernah melihatnya sekali. Dia datang melintasi alam, bertarung melawan orang terkuat saat itu, dan akhirnya menang, meninggalkan warisannya sebelum menghilang tanpa jejak. Menurut pandangan saya, Santo Agung Lingqiao termasuk di antara satu atau dua Santo Agung teratas yang pernah saya lihat, dan mungkin hanya Kaisar Absolut yang dapat dibandingkan." Ketika kura-kura agung yang mendalam menyebutkan Kaisar Absolut, sedikit ketakutan benar-benar muncul di matanya. Fang Wang tertarik dan memintanya untuk menceritakan kembali perbuatan Kaisar Absolut. Kura-kura agung yang mendalam tidak menahan diri, dalam 30 hingga 40 ribu tahun setelah jatuhnya Kaisar Hongxuan, dunia menghadapi pergolakan besar yang terlihat sekali dalam 100 ribu tahun, dengan dewa abadi yang tersisa di alam fana yang menyebabkan kekacauan yang merajalela. Ini juga mengapa Santo Agung Naga yang turun kemudian memberontak terhadap Dewa Abadi. Di era itu, Dewa Abadi adalah kehadiran yang paling jahat di alam fana. Di saat-saat putus asa, Kaisar Absolut muncul, tidak seorang pun tahu asal-usulnya, tidak seorang pun tahu identitas aslinya, dia hanya muncul selama beberapa ratus tahun, membasmi Dewa Abadi, dan dengan mudah mengalahkan semua makhluk terkuat di alam fana, membawa kedamaian ke dalam kekacauan. Saat itu, saya kebetulan melihatnya, dan ingin mengobrol dengannya, tetapi ketika saya muncul di hadapannya, saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, kehadirannya terlalu luar biasa, bahkan diri Anda sebelumnya, Yang Mulia, tidak dapat menandinginya, kata kura-kura agung dan mendalam, tidak memperhitungkan perasaan Fang Wang, karena masih terbenam dalam ingatan akan kekuatan Kaisar Absolut. Fang Wang tidak tersinggung, dia tidak pernah benar-benar menganggap dirinya sebagai Kaisar Antian. Dia bertanya, seperti apa rupa Kaisar Mutlak? Kura-kura Ansuan yang agung merenung dengan hati-hati dan bergumam, aneh, sepertinya aku tidak dapat mengingatnya. Fang Wang tidak kecewa, sebaliknya, dia dipenuhi dengan semangat juang. Jika Kaisar Mutlak dapat melintasi dunia sesuka hati, dia pasti belum mati. Jika aku bertemu dengannya di masa depan dan dapat bertukar beberapa gerakan, itu akan luar biasa, renungnya. Namun, dia merasa bahwa untuk mengalahkan Kaisar Mutlak, pertama-tama dia harus mencapai tingkat keabadian sejati Dao Surgawi yang telah dia bayangkan. Dengan Dao Surgawi yang baru saja terbentuk dan saat ini hanya mencakup alam asal utama Dao Surgawi, ia harus terus menyempurnakan Dao Surgawi dan menciptakan alam yang lebih tinggi. Hanya dengan cara ini Dao Surgawi dapat benar-benar melampaui Dao Suci dan Dao Kekaisaran. Ia bertekad untuk membuat Dao Surgawi lebih kuat daripada Dao Suci dan Dao Kekaisaran. Setengah jam kemudian, kura-kura agung dan mendalam menggali ke dalam air danau, sementara Fang Wang melanjutkan jalannya untuk menyatu dengan Dao. Menggabungkan hukum klasik Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya dengan kitab suci Taixuan Shen Xiao adalah tugas yang sulit, dan Fang Wang harus mengabdikan dirinya sepenuhnya. Saat ia menutup matanya, matahari dan bulan berganti, musim berganti,
dan gunung serta sungai juga mengalami perubahan halus. Rawa surga pedang ramai dengan aktivitas setiap hari, sementara Kunlun di seberangnya tumbuh semakin tinggi. Kadang-kadang, awan petir melonjak melintasi cakrawala, berlangsung dari setengah hari hingga 3 hari, menandakan fenomena surgawi yang mengabarkan kemunculan makhluk dengan keberuntungan besar. Dugu Wenhun dan Song Jinyuan kadang-kadang berjalan di belakang Fang Wang dan melihatnya begitu fokus, mereka tidak mengganggunya. Dalam sekejap mata, 50 tahun di alam fana berlalu dalam sekejap. Fang Wang membuka matanya, 50 tahun telah berlalu. Meskipun dia tidak berkultivasi, hukum klasik Tao surgawi yang tak terhitung jumlahnya dapat berkultivasi secara mandiri, dan kekuatan Tao surgawinya telah berlipat ganda. Untuk sementara dia tidak ingin membagi alam menjadi tahap-tahap kecil, karena sebagai pencipta, dia tidak yakin kapan dia akan menerobos ke alam utama. Sedikit lagi, di mana kekuranganku? Fang Wang mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Dia ingin melanjutkan perenungannya, tetapi dia takut kehilangan sesuatu yang penting, jadi dia telah mengirim pesan kepada Dugu Wenhun. Segera, Dugu Wenhun tiba di belakangnya dan membungkuk memberi salam. Bagaimana keadaan Wang Dao akhir-akhir ini, dan bagaimana keadaan dunia? Fang Wang bertanya. Dugu Wenhun menjawab, Wang Dao berkembang dengan lancar. Xuanzong, Sekte Buddha, Sekte Pedang, Sekte Dewa, Sekte Tubuh, Sekte Takdir, dan Sekte Orang Suci semuanya telah membentuk ordo yang lengkap dan dapat berdiri sendiri. Sekte Takdir didirikan oleh Ji Rutian, sedangkan Sekte Orang Suci didirikan oleh Orang Suci Agung Seribu Mata. Kedua sekte tersebut ditetapkan oleh Fang Wang sendiri, meskipun ia belum menunjukkan dirinya ketika sekte tersebut didirikan. Masih ada 5 sekte dari 12 sekte Dao yang tersisa. Akhir-akhir ini, sekte tubuh telah membuat banyak kegaduhan. Sekte Kesatuan Primordial dan Xuanjiao Taiking semuanya mengejarnya, tetapi karena dia memang melakukan tindakan yang tidak adil, mengaku bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Tidak baik bagi kita untuk campur tangan, Dugu Wenhun berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya saat membahas masalah ini. Sekte tubuh adalah Yang Du, yang memiliki tubuh surgawi, dia selalu menjadi fokus utama upaya kultivasi Fang Wang. Zhou Sue berkata bahwa di kehidupan sebelumnya, Yang Du telah mencapai puncak alam fana, dan kenaikannya dicapai dengan melangkahinya. Fang Wang selalu mengingat takdir Yang Du, jadi dia tidak terkejut mendengar tindakan Yang Du. Dugu Wenhun menggambarkan situasi Yang Du secara rinci. Kekuatannya telah meningkat pesat, kepribadiannya telah berubah drastis, dan sudah lama sejak dia kembali ke Wang Dao. Setelah membahas Yang Du, Dugu Wenhun kemudian melaporkan, ada masalah lain. Gu Tianxiong meninggal dunia dengan tenang 34 tahun yang lalu. Saya ingin memberitahu Anda, tetapi putrinya, Nona Guli, mengatakan tidak perlu mengganggu Anda, dan saya melihat bahwa Anda memang sibuk berkultivasi. Jadi saya tidak menyebutkannya. Bab 427, Bab 424, Kedatangan Takdir Besar, Penguasa Komando Emas. Mendengar kata-kata Dugu Wenhun, Fang Wang tetap diam, dan dengan punggungnya menghadap Dugu Wenhun, ekspresinya tersembunyi dari pandangan. Untuk sesaat, Dugu Wenhun juga mulai merasa cemas. Setelah beberapa saat, Fang Wang akhirnya membuka mulutnya dan berkata, saya mengerti, apakah ada hal lain? Dugu Wenhun segera melanjutkan laporannya, berbicara tentang pemuja batang surgawi. Pemuja batang surgawi menjelajahi dunia, dengan paksa mengambil teknik kultivasi. Meskipun ketenaran Dao, surgawi telah menyebar, dan banyak kekuatan besar bersedia berdagang dengan kitab suci Dao surgawi yang agung, masih ada beberapa makhluk yang kaku. Hal ini menyebabkan banyak konflik. Fang Wang mendengarkan dengan sabar. Ketika Dugu Wenhun selesai berbicara, Fang Wang bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu? Dugu Wenhun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya ingin melapor kepada Anda. Jika ada ketidakpuasan, kami dapat campur tangan. Tidak perlu, biarkan saja. Dunia ini sudah kacau balau, bersikap kaku belum tentu baik. Kita tidak bisa membiarkan Wang Dao menjadi belenggu bagi murid-muridku dalam perebutan takdir mereka, jawab Fang Wang dengan santai. Ketika dia membuka matanya lagi, dia dengan jelas merasakan perubahan dalam aturan alam, kegelisahan, keresahan, kekacauan, dan banyak lagi. Di dalam energi spiritual alam, berbagai untaian takdir saling terkait, bersaing dengan sengit. Semakin seperti ini, semakin kecil keinginan Fang Wang untuk ikut campur. Itu sempurna untuk menyaring para murid selama kekacauan besar dunia.
Setelah mendengar ini, Dugu Wenhun segera menghela napas lega. Fang Wang tidak keberatan, yang berarti tindakannya saat ini benar. Dia tidak berlama-lama dan segera pergi. Fang Wang tidak segera memperoleh pencerahan, dan sebaliknya, tatapannya menjadi jauh. Kakak Gu, mengapa kamu tidak mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi? Fang Wang bergumam pada dirinya sendiri. Kematian Gu Tianxiong telah sangat memengaruhi Fang Wang. Meskipun menjadi guru bagi lebih dari 2 juta murid dan kekuatan serta kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang ingin berhubungan baik dengannya, tidak banyak orang dalam hidupnya yang benar-benar dapat disebut sebagai teman, dan Gu Tianxiong adalah salah satunya. Sebagian besar teman-temannya berevolusi dari musuh, atau karena kekuatannya yang besar. Gu Tianxiong berbeda, ketika mereka bertemu, dia tidak kuat, dan Gu Tianxiong tidak mengetahui identitasnya. Tidak peduli seberapa kuat Fang Wang, setiap kali dia bertemu Gu Tianxiong dapat mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepadanya, dan meskipun tidak pantas, kata-kata ini membuat Fang Wang merasa dekat. Bukankah seperti itu seharusnya seorang teman sejati? Dengan kepergian Gu Tianxiong, dia merasa akan kesulitan untuk menemukan teman seperti itu lagi di masa depan. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya dan memasuki dunia untuk mencari teman, niat awalnya akan berbeda, setidaknya dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Fang Wang mulai mengingat kembali hidupnya. Dia menemukan bahwa ingatan tentang paruh pertama hidupnya telah menjadi kabur, lagi pula, usianya yang sebenarnya telah melampaui 610.000 tahun. Pikirannya melayang saat dia duduk tak bergerak di tepi jembatan. Matahari terbenam dan bulan terbit. Bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada malam ini, sebuah meteor melesat melintasi langit malam di atas Kunlun, menarik perhatian Fang Wang. Dia melihat seberkas takdir yang dahsyat. Itu adalah pertama kalinya dia melihat takdir yang begitu besar pada suatu makhluk. Dia mencoba menghitung, tetapi apapun yang terjadi, dia tidak dapat memahaminya. Dia tidak berpikir untuk mencegahnya, karena semakin banyak variabel di alam fana, semakin menarik jadinya. Baginya, daripada menahan potensi ancaman, lebih baik berjuang dalam kultivasi dan menjadi lebih kuat sendiri. Dia memiliki keyakinan untuk mempertahankan kecepatan tercepat dalam tumbuh lebih kuat. Saat dia melihat meteor misterius itu menghilang, kesedihannya pun sirna. Melihat kembali bulan-bulan terakhir tidak sia-sia, Fang Wang telah memperoleh beberapa wawasan. Dia memahami takdir dan kausalitas karma. Fang Wang mengikutinya dengan menutup matanya. Dia telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri, untuk menggabungkan hukum klasik Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya dengan kitab suci Taixuan Shen Xiao dalam 50 tahun ke depan. Dia berusaha menjadi abadi di bumi ini. Dia ingin semua orang tahu, bahkan tanpa naik, seseorang masih dapat mencapai keabadian. Saat itu, daya tarik dewa abadi bagi para kultivator dunia akan sangat berkurang, yang akan menguntungkannya. 50 tahun pencerahan yang baru saja dia selesaikan, telah memberi Fang Wang sebuah arah, itulah sebabnya dia berani menetapkan tujuan 50 tahun. 50 tahun akan membawa perubahan besar pada dunia fana seperti saat ini. Belum lagi setiap tahun, hampir setiap hari menyaksikan para jenius bangkit dan makhluk-makhluk agung memahami Dao. Fenomena antara langit dan bumi yang dulunya jarang terjadi sekali dalam 100 tahun, kini terjadi beberapa kali setiap tahun, yang juga mengakibatkan menguatnya hukum-hukum dunia. Di atas lapisan awan dan lautan, bermandikan cahaya fajar yang cemerlang, berdiri seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih di depan sebuah prasasti emas besar, tatapannya tertuju pada prasasti itu. Prasasti emas ini tingginya setidaknya 100 sang, permukaannya diukir dengan karakter yang padat dan mendalam, mengikuti pandangan tetua berjubah putih, orang bisa melihat karakter menggeliat di dalam area tertentu dari prasasti itu, pemandangan yang benar-benar ajaib. Aneh sekali, mengapa semua benang karma surga bertemu di satu tempat di alam fana, dunia Xuanzu, mungkinkah orang suci tertinggi lainnya sedang lahir? Tetua berjubah putih itu memutar janggutnya yang panjang, bergumam pada dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak gugup, ekspresi tertarik di wajahnya. Pada saat itu, cahaya pelangi turun dari langit, mendarat di belakangnya. Ini adalah sosok yang menjulang tinggi yang memancarkan cahaya yang kuat, yang bentuknya saja memancarkan rasa tekanan yang luar biasa. Penguasa Komando Emas, apakah Anda sudah menguraikan perubahan di dunia Xuanzu? Sosok di tengah cahaya yang kuat itu berbicara. Jika Fang Wang ada di sana, dia akan mengenali suara itu sebagai suara Dewa Malapetaka.
Sebelumnya, Dewa Malapetaka telah mengirim pelayannya ke alam fana untuk membunuh Fang Wang, tetapi sayangnya, mereka gagal. Ketika ia berhasil memikat Fang Wang ke jurang tak berujung, Kaisar Hantu turun tangan. Selama waktu ini, Dewa Malapetaka telah mengawasi situasi Fang Wang melalui pion-pionnya di alam fana. Pertumbuhan Fang Wang yang cepat membuat Dewa Surgawi sangat gelisah. Terlalu cepat, itu benar-benar tidak terbayangkan. Kecepatan Fang Wang menjadi lebih kuat jarang terjadi bahkan di alam atas, dan belum pernah terjadi sebelumnya di alam fana. Tetua berjubah putih yang dikenal sebagai penguasa perintah emas menunjuk dengan tangannya, terkekeh, lihat, dengan perubahan yang begitu signifikan, bagaimana seseorang bisa sepenuhnya memahaminya. Dewa Malapetaka menoleh untuk melihat prasasti emas. Cahaya terang menyembunyikan wajahnya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat perubahan dalam ekspresinya, tetapi keheningannya yang tiba-tiba menunjukkan hatinya tidak setenang yang terlihat. Aku mendengar kamu memiliki musuh di dunia Xuanzu, dan sekarang nasib dunia itu meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Setelah gerbang surgawi terbuka, Anda harus berhati-hati saat turun. Sepanjang sejarah, banyak dewa abadi telah binasa di alam fana. Belum lama ini, Raja Abadi Chang He, yang baru saja menghidupkan kembali kehidupan surgawinya, jatuh sepenuhnya. Dia meninggal di dunia Xuanzu. Petik 2. Tuan Komando Emas berkata dengan santai, nadanya diwarnai dengan sedikit canda. Mendengar ini, Dewa Malapetaka mendengus, aku tidak akan mati di alam fana. Aku sudah siap. Kali ini, pasukan surgawi juga akan mengambil tindakan. Yang Mulia telah setuju. Dengan meningkatnya ketidakpastian di dunia Xuanzu, yang terbaik adalah membersihkannya. Oh, pembersihan lagi. Itu dosa besar. Pengadilan abadi akan menderita lagi. Namun, karena bahkan Yang Mulia telah setuju, dunia Xuanzu memang tidak boleh diremehkan, kata penguasa Komando Emas, sementara Dewa Malapetaka terdiam lagi, matanya tertuju pada prasasti emas seolah-olah dia bisa melihat alam fana melaluinya. Setelah beberapa saat, penguasa Komando Emas berbicara, ngomong-ngomong, bisakah aku merepotkanmu untuk membantuku? Bawalah seseorang dari alam bawah saat kau turun. Dewa Malapetaka tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, siapa? Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahumu. Untuk saat ini, aku hanya menyimpulkan bahwa nama keluarganya adalah Fang, jawab penguasa Komando Emas, bab 428, bab 425, lawan Master Dao. Marga Fang. Mendengar perkataan penguasa Komando Emas, nada suara Dewa Malapetaka berubah menjadi menyeramkan, dan dia melanjutkan, manusia yang menyinggung dewa ini juga bermarga Fang. Mungkinkah orang yang sama, Tuan? Anak ini telah dianggap sebagai malapetaka bagi dunia fana oleh Yang Mulia, Anda seharusnya tidak melindunginya dengan paksa. Setelah mendengarkan, penguasa Komando Emas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Nasib Fang ini tidak menonjol, bagaimana mungkin dia bisa menjadi musuhmu? Musuhmu telah menjadi terkenal di seluruh dunia, tentu saja memiliki nasib paling menonjol di antara manusia. Setelah mendengar ini, aura sombong Dewa Malapetaka tiba-tiba sedikit berkurang, dan dia menjawab sebelum menghilang di tempat. Jika memang begitu, maka dewa ini akan menutup mata, menyelamatkan manusia dengan marga Fang itu. Penguasa Komando Emas itu menoleh kembali ke prasasti emas di depannya, mulai menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. Huruf-huruf misterius di prasasti emas itu masih menggeliat, semuanya mengarah ke satu area, pemandangan yang sangat menakjubkan. Salju dan es menyelimuti langit, gunung-gunung berdiri seperti hutan, dan di atas salah satu puncak salju, energi gelap bergejolak, tidak dapat dikaburkan bahkan oleh angin dan salju. Di dalam energi gelap itu, ada sosok yang sedang bermeditasi, dan setelah diamati lebih dekat, itu adalah Yang Du. Yang Du, dengan rambut panjangnya yang hitam dan merah, tampak seperti inkarnasi iblis, memancarkan aura jahat yang mengerikan. Tiba-tiba, angin dan salju di depan Yang Du terbelah, memperlihatkan sosok yang melangkah keluar. Jirutian. Jirutian berdiri di udara, menatap Yang Du dengan mata yang rumit. Kau di sini bukan untuk membujukku lagi, kan? Aku tidak punya banyak kesabaran. Suara Yang Du terdengar, nadanya acuh tak acuh, itu bukan suaranya sendiri, tetapi suara Su Chonghua. Jirutian angkat bicara, jika kau terus melanjutkan jalan ini, kau ditakdirkan untuk membuat musuh di mana-mana. Pada akhirnya, kau akan menyimpang dari cita-cita Wang Dao, dan Master Tao akan tidak senang. Setelah mendengar ini, Yang Du membuka matanya,
menatap Jirutian dengan tatapan acuh tak acuh, dia berkata, di era pertikaian hebat, jika Master Tao benar-benar tidak puas, dia pasti sudah campur tangan sejak lama. Selain itu, aku tidak bertindak atas nama Wang Dao. Apa yang aku lakukan adalah keinginanku sendiri, aku bahkan tidak membawa serta murid-muridku dari Sekte Tubuh. Jirutian terus menatapnya. Era yang disebut pertikaian besar bukanlah tentang para pahlawan yang bertempur untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi di mana nasib dunia akan bertemu pada satu orang. Kau mencoba menjadi orang itu. Jika tindakanmu menjadi terlalu jahat, Wang Dao akan dipaksa oleh gerakan dunia untuk menentangmu. Apakah kau pikir, kau bisa melawan Wang Dao? Belum lagi Master Dao, tetapi bisakah kau menahan kekuatan gabungan dari 12 Sekte Dao dan 36 pemuja batang surgawi? Saat dia mengucapkan kata-kata ini, ada rasa sakit hati dan urgensi dalam suaranya. Yang Du memiringkan lehernya, dan segera setelah itu, sebuah kepala muncul dari lehernya, memperlihatkan dirinya sebagai kepala Su Chonghua. Satu tubuh dengan dua kepala, kedua pasang mata menatap tajam ke arah Jirutian, mereka berkata serempak, jadi apa? 12 Sekte Dao dan 36 pemuja batang surgawi tidak pernah menjadi perhatianku, satu-satunya lawanku selalu satu, Master Dao. Bahkan jika itu akan membawaku pada kehancuran, aku masih bercita-cita untuk mencapai puncak dan melawan Master Dao. Jirutian, bagaimana kau bisa yakin bahwa Master Dao tidak mengantisipasi aku atau kau? Memang, dia menyimpan dunia di dalam hatinya, tetapi dia juga merindukan seorang musuh. Suara Yang Du dan Su Chonghua yang tumpang tindih menciptakan sensasi yang paling menakutkan. Kata-kata mereka membuat Jirutian mengerutkan kening. Hati Jirutian sangat terguncang, dan dia tiba-tiba merasa rendah diri. Memang, bagaimana dia bisa tahu Fang Wang tidak menginginkan lawan? Selama bertahun-tahun, Yang Du telah bertindak gegabah, namun tidak ada perintah yang datang dari Fang Wang. Bukankah itu berarti Fang Wang juga menunggu Yang Du tumbuh lebih kuat? Dua kepala di tubuh Yang Du kemudian bergabung kembali menjadi satu, kembali ke penampilannya sendiri. Dia perlahan menutup matanya, melanjutkan kultivasinya. Jirutian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kaisar Changtian dari alam fana barat telah mengarahkan pandangannya padamu. Terlahir dengan roh berharga 9 nyawa, ia dipuji karena memiliki takdir seorang Santo Agung dan potensi seorang Kaisar Agung. Pria ini tidak mudah dihadapi, ia baru saja mengalahkan entitas dari alam Qian Kun surgawi. Banyak yang menganggapnya sebagai Dao surgawi dari alam fana barat, berhati-hatilah untuk tidak meremehkannya. Roh berharga 9 nyawa, itu adalah sesuatu yang kunantikan, Yang Du menjawab dengan santai. Setelah ragu sejenak, Jirutian bertanya, siapa kau sekarang? Yang Du atau Su dari Dao Su? Yang Du adalah aku, dan Su Chonghua juga aku memiliki kultivasi dan takdir Su Chonghua, dan tubuh surgawi Yang Du. Kau mungkin masih memanggilku Yang Du di masa depan. Setelah mendengar ini, mata Jirutian menjadi lebih rumit. Ia mendesak lebih jauh, apa sebenarnya yang telah kau alami? Kali ini, Yang Du memilih untuk tidak menjawab. Jirutian ingin mengatakan lebih banyak tetapi menghentikannya, dan sambil mendesah, dia berbalik untuk pergi, menghilang di tengah badai salju. Tahun-tahun berlalu. Fang Wang, yang tinggal di rawa pedang surga, dapat merasakan aura pertempuran yang kuat setiap tahun dari segala arah, termasuk beberapa dari alam Qian Kun surgawi. Ada banyak pertempuran di benua naga yang turun juga, tetapi hampir semuanya berada di bawah alam langit. Kekaguman Dao surgawi memang yang paling utama di alam fana timur, tidak ada kultivator hebat yang berani menimbulkan masalah di wilayah Wang Dao. Pada hari ini, Fang Wang membuka matanya dan menghitung bahwa dia telah menyendiri selama 37 tahun. Dia hampir menyelesaikan integrasi hukum klasik Dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan kitab suci Taixuan Senxiao. Sekarang bersiap untuk mempraktikkan kitab suci Taixuan Senxiao sekali, dia bermaksud membiarkan tubuh fisiknya menguasai kitab suci ini. Mengantisipasi bahwa kitab suci Taixuan Senxiao akan menyebabkan keributan besar dan bahkan dapat membawa bencana ke benua naga yang sedang turun, dia berdiri, mengeluarkan topeng rubah dan mengenakannya di wajahnya, lalu melangkah keluar. Dengan satu langkah, detik berikutnya, dia tiba di tepi alam fana. Samudra tak terbatas mengalir menuju bintang-bintang, akhirnya jatuh menuruni tebing di tepi langit. Fang Wang terwujud di atas lautan, duduk bersila di udara. Dia memejamkan mata, sudut mulutnya terangkat di bawah topeng. Memilih lokasi ini bukanlah keputusan acak, selama pencerahannya,
nasib tempat ini telah meningkat sangat cepat, kadang-kadang memancarkan aura yang kuat. Fang Wang memulai kultivasinya terhadap kitab suci Taixuan Shen Xiao secara langsung. Dia hanya perlu menyelesaikan satu siklus agar tubuhnya menguasai kesempurnaan agung kitab suci Taixuan Shen Xiao. Boom! Energi spiritual alam langsung berubah menjadi ganas, melonjak gila-gilaan ke arah Fang Wang, dan bahkan lautan yang deras di bawahnya mulai runtuh, membentuk pusaran air besar. Hah! Suara terkejut bergema, tetapi Fang Wang tampaknya tidak mendengarnya, dan fokus pada latihannya. Energi spiritual alam memasuki tubuhnya, dan kekuatan Dao Surgawi yang terbentuk muncul dari atas kepalanya, mengembun menjadi matahari Shen Xiao. Matahari Shen Xiao membesar, dan seiring dengan itu, suhu antara surga dan laut mulai meningkat dengan cepat. Kitab suci Taixuan Shen Xiao, siapakah kamu sebenarnya? Suara terkejut bergema sekali lagi, kali ini dipenuhi dengan kesungguhan. Sayangnya, Fang Wang masih tidak memperhatikannya. Di kejauhan, laut menerjang ombak yang mengerikan, dan di dalam ombak itu muncul sosok yang sangat besar, sebuah tangan raksasa terulur untuk menangkap Fang Wang. Dalam sekejap, mata Fang Wang di balik topeng itu terbuka, dan tangan raksasa itu membeku tepat di atas permukaan laut, tidak dapat bergerak. Kemudian, Fang Wang memejamkan matanya lagi dan melanjutkan latihannya. Pengaruh kitab suci Taixuan Shen Xiao sangat besar, dan energi spiritual dari wilayah laut ini saja tidak dapat memuaskannya. Ia mulai menyerap lebih banyak energi spiritual alam, menyebabkan seluruh alam fana mengalami perubahan yang bergejolak. Para kultivator dari seluruh lautan dan daratan membuka mata mereka, semua melihat ke arah yang sama, semua menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu. Bab 429, Bab 426, Orang Suci Agung 9 Surga, Metode untuk Menjadi Abadi. Ketika dunia berguncang, Fang Wang berkonsentrasi pada kultivasinya. Dengan penguasaan kesempurnaan yang luar biasa, tidak butuh waktu lama untuk mempraktikkan kitab suci Taixuan Shen Xiao selama satu siklus surgawi. Tangan raksasa yang melayang di depan Fang Wang sedikit gemetar. Ombak yang menghantam lengan itu juga melonjak, dan makhluk misterius yang tersembunyi di dalamnya tampaknya menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Setelah beberapa saat, tangan raksasa itu larut ke dalam air laut dan jatuh ke lautan. Ombak yang naik setelahnya menghantam, hanya menyisakan badai energi spiritual yang mengamuk yang melanjutkan malapetakannya. Setengah jam kemudian, Fang Wang menyelesaikan satu siklus surgawi kitab suci Taixuan Shen Xiao. Matahari Shen Xiao turun ke bumi, menimbulkan kabut panas yang luar biasa di atas laut. Dia membuka matanya, dan matahari Shen Xiao di langit tiba-tiba menghilang. Dia kemudian berbicara, Yang Mulia telah mengamati selama beberapa waktu. Sudah waktunya untuk muncul, bolehkah aku menanyakan namamu? Saat suaranya memudar, ruang antara surga dan laut menjadi sunyi. Di depan Fang Wang, sebuah sosok mulai terbentuk di dalam kabut panas. Dia tidak melangkah keluar dari dalamnya, dia tetap menjaga jarak, memperhatikan Fang Wang dari jauh. Kitab suci Taixuan Shen Xiao, yang jarang disaksikan dalam 10.000 tahun, belum lagi dikultivasikan sedemikian rupa, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah suara misterius muncul, dipenuhi dengan keheranan. Fang Wang tidak terkejut bahwa yang lain dapat mengenali teknik kultivasinya karena jelas yang lain tidak kurang dari seorang santo besar atau seorang kaisar. Santo besar ini adalah santo besar 9 surga, yang juga telah mempraktikkan kitab suci Taixuan Shen Xiao, hanya saja aku belum dapat menyelidiki misteri yang mendalam. Aku tidak menyangka bahwa aku akan dapat menyaksikan penyelesaian besar kitab suci Taixuan Shen Xiao. Santo besar 9 surga, Fang Wang belum pernah mendengar nama itu, tetapi diberi gelar Santo besar, dia jelas bukan makhluk biasa. Bolehkah aku bertanya mengapa orang suci agung itu terus-menerus menganugerahkan kekuatan pada alam fana tanpa menunjukkan dirinya? Fang Wang menanyai orang suci agung 9 surga itu. Orang suci agung 9 surga itu menjawab, tentu saja, itu untuk membantu peningkatan nasib dunia ini. Begitu waktunya tepat, orang suci ini akan bangkit dan turun ke atas manusia. Kau pastilah Master Wang Dao yang mendirikan Dao Surgawi. Orang suci ini tidak dapat memahami auramu, tidak dapat menghitung konsekuensi karmamu, tetapi kekuatan nasibmu benar-benar yang pertama di era ini. Bahkan jika orang yang ditakdirkan untuk era ini berhasil mengklaim takdir agung, aku khawatir mereka tidak akan sebanding denganmu. Orang suci ini menduga bahwa kamu telah mewarisi takdir agung dari dinasti Dewa Agung.
Dengan takdir dinasti Dewa Agung, ditambah dengan kitab suci Taixuan Senxiao, Master Wang Dao, kamu adalah variabel di dunia yang tak terhitung jumlahnya ini. Mendengarkan orang suci agung 9 surga, Fang Wang tetap tidak tergerak. Dia memilih tempat ini untuk berkultivasi pertama-tama untuk menjauh dari benua naga yang turun dan kedua untuk memastikan identitas makhluk kuat di sini. Sebelum dia mencapai keabadian sejati Dao Surgawi, dia tidak akan membiarkan Dewa Abadi turun sebelum waktunya. Fang Wang bertanya, saya berani bertanya apakah orang suci agung itu berdiri di sisi alam fana atau apakah dia percaya pada Dewa Abadi. Orang suci agung 9 surga menjawab, jika orang suci ini percaya pada Dewa Abadi, bagaimana mungkin aku jatuh ke keadaan seperti itu? Fang Wang merasa itu masuk akal. Dia kemudian berdiri, bersiap untuk pergi. Orang suci agung 9 surga itu berbicara lagi, Guru Wang Dao, dari mana datangnya keterampilan ilahi yang kau gunakan pada orang suci ini sebelumnya? Fang Wang menjawab, 18 lapisan neraka api, pernahkah kau mendengarnya? Orang suci agung 9 surga itu tertegun. Fang Wang berbalik, mengangkat kaki kanannya. Orang suci agung 9 surga itu buru-buru berkata, lonjakan nasib alam fana itu di luar dugaan. Ketika gerbang surgawi terbuka, tidak hanya satu dewa abadi yang akan datang. Orang suci ini menduga bahwa sekelompok orang dari alam atas akan turun, dan mereka bahkan mungkin memulai pembersihan besar-besaran di alam fana, seperti yang pernah mereka lakukan dengan sisa-sisa dinasti Dewa Agung. Telah terdengar bahwa kau ingin menciptakan metode untuk kenaikan ke keabadian di alam fana. Ke alam atas, ini adalah provokasi besar, dan kau akan menghadapi murka Dewa Abadi. Dengan punggungnya menghadap orang suci agung 9 surga, Fang Wang melambaikan tangannya, meninggalkan dua kata sebelum menghilang ke udara. Tidak apa-apa, tersembunyi di dalam kabut panas, orang suci agung 9 surga itu terdiam. Setelah waktu yang lama, dia tertawa pelan dan kemudian menghilang juga. Splash! Ombak menghantam, menyebabkan lautan beriak berlapis-lapis, akhirnya mengalir menuju tebing yang dikenal sebagai tepi langit. Fang Wang kembali ke jembatan kayu. Kitab suci Taixuan Senxiao selalu menjadi milik alam fana ini, jadi itu bukan ciptaan. Namun, versi kesempurnaan agung dari kitab suci Taixuan Senxiao terlalu kuat, dan keributan yang ditimbulkannya belum hilang. Sambil menatap langit, dia melihat awan-awan yang terkoyak oleh angin, menyerupai naga, semuanya menuju ke arah yang sama, sangat spektakuler. Orang suci yang agung, kaisar yang agung, Dewa Abadi. Fang Wang sudah merasakan betapa kacau masa depan, tetapi hatinya dipenuhi dengan semangat juang. Semakin banyak dan kuat musuh, semakin mereka akan membuktikan nilai dari seorang abadi sejati Dao Surgawi. Fang Wang menekan emosinya yang meluap dan mulai menutup matanya. Penggabungan hukum klasik Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya dengan kitab suci Taixuan Senxiao berada pada langkah terakhirnya, dan dia sangat ingin mencapai status abadi sejati Dao Surgawi. Pada saat itu, dia akan dengan bebas menunjukkan kekuatannya, dan dia ingin membuat nama abadi sejati Dao Surgawi terkenal di seluruh dunia. Sementara itu, di sebuah paviliun beberapa mil jauhnya, Hong Chen berdiri di tepi, menghitung dengan jarinya, wajahnya penuh dengan ekspresi yang rumit. Kitab suci Taixuan Senxiao, orang suci agung 1000 mata itu belum mengungkapkan keberadaan kitab suci Taixuan Senxiao kepada orang kedua. Hong Chen juga tidak tahu bahwa kitab suci Taixuan Senxiao telah jatuh ke tangan Fang Wang. Akibat karma dari kitab suci Taixuan Senxiao bahkan berada di luar kemampuan perhitungan Hong Chen. Dia bukan lagi kaisar surgawi debu merah yang maha kuasa seperti di masa lalu. Hong Chen mulai mengubah segel tangannya, menggunakan kedua tangannya untuk menghitung, kali ini berfokus pada para dewa abadi dari alam atas. Cahaya ilusi meledak di antara telapak tangannya, misterius dan ilahi. Ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah, memperlihatkan ekspresi kebencian di matanya. Jaring Dewa 9 Wajah. Hong Chen menggertakkan giginya saat dia meludahkan 4 kata itu. Ledakan, sebuah petir menyambar langit dan bumi, seolah memperingatkannya untuk tidak mengucapkan nama itu. Hong Chen hanyalah mikrokosmos dari dunia bawah, dari para santo agung dan kaisar agung yang bersembunyi di balik bayang-bayang hingga para kultivator biasa. Semuanya khawatir tentang malapetaka yang akan terjadi pada hari ini. Fang Wang tidak akan mempedulikan hal-hal ini, terutama setelah dia mulai fokus sepenuhnya pada jalan pencerahannya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 5 tahun lagi telah berlalu.
Hari itu, di bawah kaki Fang Wang, cahaya keemasan meletus, satu lingkaran demi satu, seperti bunga teratai emas yang mekar. Kesadarannya tiba-tiba terjun ke istana surgawi. Dia membuka matanya untuk melihat istana surgawi dan tidak segera mulai berkultivasi. Di bawah tatapannya, sosok-sosok mulai terbentuk. Totalnya ada 8, termasuk dewa sejati istana surgawi. 7 lainnya tampak persis seperti Fang Wang, hanya berbeda dalam pakaian dan riasan mereka. Mereka memandang Fang Wang, semuanya menunjukkan ekspresi kepuasan dan antisipasi. Dewa sejati istana surgawi adalah yang pertama berbicara, akhirnya kau mencapai langkah ini, yang tidak dapat kami capai. Fang Wang yang lain berbicara secara bergantian, masing-masing dengan nada yang berbeda. Hahaha, aku tidak menyangka jalan yang awalnya kubayangkan benar-benar dapat berhasil. Jika aku tidak mewariskan keinginanku kepadamu, bagaimana hari ini bisa datang? Menurut pandanganku, kontribusi kita tidak signifikan, itu terutama karena jalan yang dia lalui berbeda dari kita. Dao surgawi hanyalah cita-cita kita, bagaimana mewujudkannya adalah yang terpenting. Dapatkah jalan kedua untuk menjadi abadi benar-benar diambil? Dewa abadi yang telah kita lihat tidak lebih dari boneka di bawah aturan tertentu. Dewa abadi yang riang adalah fantasi yang menyenangkan, tapi sekarang, dia mungkin bisa mencapainya. Melihat kedelapan versi dirinya berdiskusi dengan penuh semangat, Fang Wang merasakan sensasi aneh bergejolak di dalam dirinya, sensasi yang tidak bisa dia ungkapkan dengan jelas. Bab 430, Bab 427, Nasib kesepian yang misterius, 9 kehidupan kultivasi. Petik terbalik, melihat kedelapan sosok di depan, Fang Wang bertanya, siapakah Kaisar Antian? Begitu kata-kata ini diucapkan, Dewa sejati istana surgawi dan 7 Fang Wang semuanya terdiam, saling memandang tanpa ada yang menjawab. Dewa sejati istana surgawi berkata dengan emosi, sepertinya kita bukan Kaisar Ilahian Agung yang terakhir, aku juga berpikir bahwa aku adalah reinkarnasi dari Kaisar Antian. Kata-katanya menarik perhatian semua orang, dan Fang Wang juga menatapnya. Dewa sejati istana surgawi berkata dengan sungguh-sungguh, kau tidak perlu mempedulikan hal-hal itu. Ingat saja, kehidupan masa lalumu hanya mencakup kami. Fang Wang yang asli mengikutinya sambil tertawa, berkat teknik pedang nirvana 9 kehidupanku, kalau tidak akan ada satu pun dari kalian. Fang Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat versi dirinya ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu menciptakan teknik pedang nirwana 9 kehidupan? Fang Wang yang asli menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Itu hanyalah teknik paling kuat yang aku peroleh dalam hidup ini, diajarkan kepadaku oleh seorang senior yang dikenal sebagai sesepuh kehidupan menyendiri. Sesepuh kehidupan menyendiri. Fang Wang merasa seperti pernah mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya, dan segera dia mengingatnya. Hong Xianer telah menyebutkan bahwa dia telah bertemu dengan seorang guru misterius yang mengklaim bahwa Fang Wang dapat menjadi yang terhebat di dunia. Fang Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak merenungkan dalam hati bahwa benar-benar ada banyak guru tersembunyi di dunia ini, yang hidup di antara orang-orang biasa, tidak mencari ketenaran, dan mungkin hidup lebih bebas daripada orang suci dan Kaisar Agung. Apa asal-usul sesepuh kehidupan menyendiri ini? Aku juga pernah bertemu dengannya. Teknik pedang nirwana 9 kehidupanku juga diturunkan kepadaku olehnya. Fang Wang yang lain bertanya. Mereka berhubungan dengan ruang waktu paralel Fang Wang, mereka tidak lahir lebih awal dari Fang Wang, dan para tetua kehidupan menyendiri yang mereka temui kemungkinan besar adalah para tetua kehidupan menyendiri dari garis waktu Fang Wang saat ini. Teknik pedang nirvana 9 kehidupan memungkinkan seseorang untuk terlahir kembali dan kembali ke titik tertentu di masa lalu tetapi tidak melampaui masa lalu tanpa dirinya sendiri. Ketika Suyan pertama kali mewariskan teknik pedang nirvana 9 kehidupan kepadanya, Fang Wang merasa itu terkait dengan 8 kehidupan sebelumnya. Memang benar, jika dia mengandalkan teknik pedang nirvana 9 kehidupan, lalu apa yang diandalkan Zhou Sue? Dan individu misterius yang telah terlahir kembali lebih lama dari Zhou Sue, apa yang mereka andalkan untuk kelahiran kembali mereka? Diri-diri Fang Wang di masa lalu mulai berbagi pemahaman mereka tentang sesepuh kehidupan menyendiri dan menemukan bahwa mereka semua hanya tahu sedikit tentangnya. Interaksi mereka singkat, dan setelah mewariskan teknik pedang nirwana 9 kehidupan, sesepuh kehidupan menyendiri menghilang dari kehidupan mereka. Di antara 8 kehidupan pertama, hanya dewa sejati dari istana surgawi yang naik pangkat, 7 kehidupan sebelumnya semuanya tewas dalam pertempuran,
beberapa di tangan para jenius lainnya, beberapa di tangan makhluk ilahi yang abadi. Jirutian dan Yangdu pernah menjadi musuh dalam dua kehidupan masa lalunya. Ada juga makhluk yang disebut Kaisar Changtian yang memiliki roh berharga 9 kehidupan, dan Fang Wang tewas di tangannya dalam dua kehidupannya. Fang Wang diam-diam mencatat nama itu, berniat untuk menyelesaikan masalah dengannya nanti. Kaisar Changtian mungkin adalah jenius roh berharga 9 kehidupan yang nama aslinya enggan diungkapkan Zhou Sui. Fang Wang tidak terburu-buru untuk berkultivasi karena dia tahu periode pengasingan ini pasti akan lama. Lebih baik memahami sepenuhnya pengalaman kehidupan masa lalunya. Sejak kehidupan pertamanya, dia memiliki istana surgawi, tetapi karena dia menghabiskan terlalu banyak waktu di dalamnya, dia tidak berani menggunakannya dengan sembarangan. Bahkan saat meninggal, dia hanya menggunakan istana surgawi beberapa kali. Kehidupan-kehidupan berikutnya juga sama. Dewa sejati istana surgawi berspekulasi bahwa alasan mereka tidak menyimpan ingatan tentang kelahiran kembali mereka terkait dengan istana surgawi. Itu bisa jadi mekanisme perlindungan diri istana. Bahkan jika ingatan disegel, pengaruh pada karakter mereka di seluruh kehidupan tetap dipertahankan, yang akhirnya membentuk Fang Wang saat ini. Ketika Fang Wang berkultivasi di istana surgawi, setiap kali dia hampir tidak bisa bertahan, dia akan bertanya-tanya apakah menghadapi musuh yang tidak terkalahkan, apakah dia akan menyesali masa lalunya. Setiap kali, ini akan memicu perasaan takut yang kuat di dalam dirinya, yang bukan khayalan tetapi lahir dari pengalaman nyata. Setelah beberapa hari berbicara, Fang Wang akhirnya menutup matanya untuk berlatih kultivasinya. 8 diri masa lalunya duduk di sekelilingnya dalam meditasi, menghadapnya, dan memejamkan mata bersamanya. Latihan baru dari hukum klasik segudang Dao surgawi dimulai. Duduk seperti ini akan berlangsung selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu? Tiba-tiba suatu hari, Fang Wang tiba-tiba membuka matanya, dan 8 diri masa lalu pun melakukan hal yang sama. Petik 2. Dalam sekejap, aula besar istana surgawi berubah secara dramatis, dan mereka menemukan diri mereka di puncak Gunung Kunlun. Energi spiritual alam melonjak liar, menyapu semua awan dan hutan di jalurnya, menimbulkan gelombang hijau saat kawanan burung terbang lewat dalam formasi. Prestasi terbuka. Dengan ledakan, cahaya keemasan turun dari langit, menyelimuti Fang Wang dan 8 dirinya di masa lalu. Fang Wang menunjukkan ekspresi tenang, sementara 8 dirinya di masa lalu menunjukkan kegembiraan. Bahkan dewa sejati dari istana surgawi hampir tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Hukum klasik Tao surgawi mencapai penyelesaian kecil, langsung berubah menjadi abadi. Ini adalah keabadian Tao surgawi, yang disebut oleh Fang Wang sebagai abadi sejati Tao surgawi. Hanya dengan mencapai penyelesaian kecil dari hukum klasik Tao surgawi yang baru sudah cukup untuk mencapai keabadian. Dalam hal yang tak terlihat, Fang Wang tidak hanya merasakan energi spiritual yang besar tetapi juga berbagai hukum surgawi dan duniawi antara surga dan bumi. Hanya dengan berdiri di atas hukum surgawi dan duniawi ini seseorang dapat benar-benar bebas berkeliaran, tanpa terhalang oleh 3 alam. Ini adalah surga dan bumi yang memberi selamat kepada Fang Wang, sebuah pembaptisan transformasi esensi hidupnya. Pembaptisan ini berlangsung selama sebulan penuh. Setelah 1 bulan, pilar cahaya keemasan menghilang, memperlihatkan sosok Fang Wang. Penampilannya tidak berubah, kecuali cahaya redup yang terpancar dari tubuhnya, cahaya ilahi dari keabadian sejati Dao surgawi. Fang Wang segera menutup matanya, terus menerobos menuju kesempurnaan yang luar biasa. Intuisinya mengatakan bahwa dia telah menghabiskan waktu yang lama, tetapi kali ini, dia merasa waktu berlalu dengan cepat dan tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Tahun demi tahun berlalu, satu demi satu, secara berurutan. Dengan cepat, secara bertahap, Fang Wang juga merasakan kemonotonan itu. Namun, setiap kali dia membuka matanya, dia dapat melihat 8 dirinya di masa lalu, mereka semua diam-diam menemaninya. Hati Fang Wang entah mengapa terasa jauh lebih ringan. Dewa sejati dari istana surgawi berbicara, kamu hampir berhasil. Begitu kamu mencapai keabadian sejati Dao surgawi yang kamu cita-citakan, kamu akan berhak atas kehidupan kekal dan keabadian. Fang Wang menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan kultivasinya. Pada tahun-tahun berikutnya, dirinya di masa lalu terus-menerus mendorongnya, membuatnya menggertakkan gigi dan bertahan. Akhirnya, dia memajukan hukum klasik tak terhitung Dao surgawi yang baru hingga kesempurnaan yang luar biasa. Kekuatan Dao surgawinya melonjak,
dan tubuh fisiknya secara misterius menyatu dengan tulang murni yang tak terukur. Kekuatan Dao dan kekuatan Dao surgawinya juga dapat digabungkan untuk digunakan, meningkatkan kekuatan keduanya. Melihat ke belakang, dia telah berada di Istana Surgawi selama 230.000 tahun. Dia telah memecahkan semua rekor sebelumnya untuk waktu terlama yang dihabiskan dalam pengasingan di Istana Surgawi. Bagian terpentingnya adalah dia masih tidak dapat meninggalkan Istana Surgawi karena dia harus mengolah hukum klasik Dao Surgawi yang baru hingga mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Berdasarkan pengalaman masa lalu, waktu yang dibutuhkan untuk berkembang dari kesempurnaan agung menuju kesempurnaan agung lebih lama daripada waktu dari awal latihan hingga kesempurnaan agung. Akumulasi selama 230.000 tahun membuat hati Fang Wang menjadi tenang dan tidak terganggu dalam mencapai keabadian. Dalam arti tertentu, hati Dao-nya juga telah menjadi keabadian sejati Dao Surgawi, dia telah menerima kekuatannya sendiri dan terbiasa dengannya. Fang Wang berkata, "Ayo bertaruh. Menurutmu berapa tahun yang aku perlukan untuk mencapai kesempurnaan agung?" Melihat Fang Wang masih tertarik untuk bertaruh, 8 diri masa lalunya semuanya menghela napas lega. Mereka memproyeksikan diri mereka ke Fang Wang dan tidak dapat membayangkan siksaan mengasingkan diri di Istana Surgawi selama 230.000 tahun. Mereka bukan roh sekarang tetapi hanya keinginan yang bertahan. Ketika perhatian Fang Wang tidak tertuju pada mereka, mereka berhenti berpikir, jadi mereka tidak dapat merasakan berlalunya waktu di sini.